Bab 21. 5 cahaya melambangkan 50 tahun kultivasi jiwa. Cahaya keemasan meluas dan sangat menyilaukan, terutama bagi Wang Che. Teori di balik alat penguji kekuatan jiwa ini adalah untuk merasakan fluktuasi kekuatan jiwa di dalam hewan peliharaan jiwa. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mesin ini. Tentu saja, Wang Che tidak berniat menyembunyikannya sejak awal. Budidaya kekuatan jiwa hanyalah fondasi dari hewan peliharaan jiwa. Itu tidak bisa mewakili kekuatan penuh mereka. Namun, meskipun itu hanya dasar-dasarnya, dengan 50 tahun kultivasi kekuatan jiwa pada tahap ini, itu sudah cukup untuk mengejutkan semua siswa. Terutama karena itu hanya ulat hijau biasa. Tatapan dari segala arah menembaknya. Sebelumnya, ular topi awan Linsi sudah cukup mengejutkan, dengan kultivasi selama 40 tahun. Tidak ada yang menyangka akan melihat hewan peliharaan jiwa selama 50 tahun. Untuk dapat mengembangkan kultivasi hewan peliharaan jiwa ke tahap ini bahkan sebelum memasuki akademi. Pada saat ini, itu adalah skenario yang berbeda dari skenario Linsi, di mana tangisan meletus dari lapangan. Sebaliknya, itu sangat sunyi. Mereka sangat terperangah sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Che melirik ulat hijau itu, dan ulat itu melangkah keluar dari perangkat. Itu masih muda, jadi secara alami ia tidak bisa memahami atmosfer saat ini. Hewan peliharaan jiwanya tiba-tiba mendesis. Wang Che mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa ada juga beberapa spesies ulat hijau yang sama di sekitarnya, melihat si kecil. Saya bukan satu-satunya siswa yang memilih telur hewan peliharaan jiwa gratis dan menetaskan ulat hijau. Mereka semua tidak seberuntung saya. Si kecil tidak terbiasa dengan tatapan semacam itu. Ia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Tatapan tidak hanya dari hewan peliharaan jiwa yang sejenis, tetapi juga banyak spesies lainnya, yang terfokus pada ulat hijau. Ia seakan-akan merupakan hewan peliharaan jiwa yang paling agung di antara semuanya. Namun demikian, si kecil merasa bingung dengan tatapan itu. Oleh karena itu, ia memanggil kontrak Soul Master-nya, mengajukan pertanyaan yang masih ada di benaknya. Kaummu menganggapmu biasa-biasa saja, jadi teruslah bekerja dengan baik, Wang Che menjelaskan. Yang lain menatapmu dengan jengkel. Ulat hijau itu memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya. Tampaknya terganggu, seolah-olah dia tahu situasinya tidak seperti yang digambarkan Wang Che. Kamu tidak percaya padaku, Wang Che berkata sambil menuntun ulat hijau itu turun. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Mereka tidak akan bertemu dengan matamu karena mereka tidak melihatmu sebagai ancaman. Serangga itu mempercayainya dan segera melirik ke arah hewan peliharaan roh. Memang, begitu ia membalikkan badan untuk melihat yang lain, semua hewan peliharaan jiwa lainnya mengalihkan pandangan mereka. Tekanan dari 50 tahun budidaya kekuatan jiwa benar-benar membuat hewan peliharaan jiwa ini tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Terutama untuk si kecil ini, karena ia sudah memiliki sedikit aura karena latihannya yang disiplin dan pengasuhan Wang Che yang cermat. Tentu saja, ia tidak bisa mendeteksi hal ini. Setelah melihat pemandangan ini, hati ulat hijau itu bergejolak. Ia merasa perlu bekerja lebih keras. Bagaimanapun, ulat hijau dalam cerita Wang Che sudah begitu perkasa. Ia tidak bisa menjadi lambat. Bagus, begitulah caranya, Wang Che berseru sambil mengangguk. Pertahankan momentumnya. Mereka tidak akan menjadi tandinganmu dalam beberapa hari di piala pencerahan. Namun demikian, di dalam hatinya, ia merasa lega. Seandainya anak kecil ini sedikit lebih tua, dengan kecerdasan anak usia 12 atau 13 tahun, tidak akan semudah ini menipunya. Ketika ia tumbuh dewasa, kepribadiannya akan terbentuk. Ia akan lebih masuk akal, yang akan membuatnya lebih sulit untuk tertipu oleh trik sederhana seperti ini. Wang Che berjalan kembali ke arah kelompok teman sekelasnya. Ujian berlanjut. 50 tahun kultivasi. Wang Che, kamu juga. Kupikir kami sudah cukup baik, tapi kamu jauh lebih baik. Tidak apa-apa, itu tidak berkembang. Saya tahu ada sesuatu yang aneh dari cara Anda berbicara dalam kelompok. Kakak C, untuk bisa membudidayakan ulat hijau 50 tahun hanya dalam 2 minggu. Jujur saja, apa kau curang? Seperti yang diharapkan dari saudara C. Banyak siswa yang menggoda. Kata-kata mereka penuh dengan kekaguman dan kecemburuan, tetapi tidak ada motif lain. Ini karena mereka semua sadar bahwa melatih hewan peliharaan jiwa hanyalah permulaan, masih ada jalan panjang yang harus mereka lalui. Faktanya,
Mereka lebih peduli untuk meningkatkan regimen pelatihan mereka untuk hewan peliharaan jiwa mereka dalam 7 hari ke depan untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik di piala pencerahan. Kemudian, mereka akan berkultivasi lebih baik dan berhasil membangkitkan jiwa bela diri. Di antara para siswa yang kewalahan, hanya ada satu orang yang menonton dalam diam. 5 batang cahaya keemasan hari ini akan menjadi topik hangat bagi banyak dari mereka. Wang Che bahkan menjadi panutan yang dibicarakan oleh banyak guru, orang tua, dan siswa. Lihatlah Wang Che, bahkan dengan seekor ulat hijau, dia mampu membesarkannya dengan begitu cepat. Lihatlah dirimu sendiri. Setelah ujian, para guru membawa murid-murid mereka ke area mengajar masing-masing. Lapangan ini sangat luas. Bahkan ketika mereka melakukan ujian sebelumnya dengan begitu banyak siswa yang hadir, mereka hanya menempati kurang dari 1/10 area. Pada saat itu, mereka semua telah berkumpul di tengah-tengah lapangan. Di seberang lahan, terdapat area pelatihan khusus untuk setiap kelas, yang dikelompokkan berdasarkan tanaman yang ditanam. Tentu saja, mereka masih harus melakukan studi reguler di blok pendidikan. Ketika itu terjadi, hewan peliharaan jiwa akan ditempatkan di pusat pemulihan hewan peliharaan jiwa sekolah, dan akan ada staf khusus yang ditugaskan untuk mengawasi mereka, memungkinkan mereka untuk beristirahat. Pada dasarnya, pusat pemulihan hewan peliharaan jiwa akan ada mulai dari sekolah menengah. Sebelum saya memulai pelatihan, izinkan saya menjelaskan secara singkat aturan piala pencerahan. Guru Zeng berkata sambil membawa lebih dari 40 siswa ke area pengajaran. Dengan melambaikan tangannya, semua orang berhenti. Piala pencerahan terutama adalah pertarungan hewan peliharaan jiwa tingkat pemula yang diadakan oleh 3 sekolah menengah pembangkit tenaga listrik di kota Skyhead. Dia terbatuk beberapa kali dan dia melanjutkan, 3 sekolah menengah yang hebat, yaitu SMA pertama, Xingyue, dan Nanhu, memiliki total gabungan lebih dari 1.000 siswa kelas 3. Mereka memilih untuk mendaftar sendiri. Mereka tidak memaksa untuk berpartisipasi, karena mereka hanya ingin membiarkan Anda, yang telah masuk, merasakan suasana pertarungan sederhana dari pertarungan hewan peliharaan jiwa. Tentu saja, aku tahu. Di internet, kamu telah melihat banyak benua dan bahkan zona perang yang menyelenggarakan pertarungan hewan peliharaan jiwa berskala besar. Tapi apa yang kamu lihat secara online dan apa yang kamu rasakan ketika kamu menonton dari dekat, dan bahkan ketika kamu secara pribadi berpartisipasi, adalah hal yang sama sekali terpisah. Piala pencerahan adalah kompetisi Soul Pet tingkat pemula. Bagi Anda, ini adalah kompetisi yang paling dekat dengan kemampuan Anda dan juga kompetisi yang dapat Anda lakukan dengan baik saat ini. Ekspresi Guru Zeng berubah menjadi serius. Pertama, harus dijelaskan bahwa pertarungan Soul Pet adalah kompetisi dengan sifat hiburan tertentu. Bahkan pertarungan hewan peliharaan jiwa level tertinggi pun seperti ini. Tujuan yang paling mendasar adalah untuk memungkinkan para kontrak Soul Masters memahami hewan peliharaan jiwa mereka dengan lebih baik. Piala pencerahan memiliki metode pendaftaran otonom. Kompetisi akan diadakan dengan eliminasi satu putaran yang jelas. Yang kalah akan langsung tersingkir. Karena ada kesempatan untuk mendapatkan tiket masuk gratis, secara teori, kamu mungkin bisa menang tanpa bertarung, jika kamu cukup beruntung. Dia terbatuk beberapa kali, meneguk cangkirnya, dan menyimpulkan. Itu adalah peraturan standarnya. Mengenai hadiah, hadiah yang diberikan kepada 10 besar yang berprestasi tidak akan terlalu jauh berbeda dari sang juara dalam hal kualitas. Ada hadiah hiburan untuk 100 besar, tetapi tentu saja, prosesnya adalah yang paling penting. Saya menyarankan agar setelah 7 hari latihan, kalian semua bisa mencoba. Meskipun hanya sebuah pertandingan, Anda bisa mendapatkan pengalaman. Tentu saja, yang paling penting adalah memperdalam pemahaman Anda tentang hewan peliharaan jiwa Anda. Guru Zeng menjelaskan aturan umum dengan sangat jelas. Wang Che menghitung. Mengingat ada 1.000 orang, jika semua orang berpartisipasi, mereka harus bertarung 11 atau 12 ronde. Sederhananya, jika dia ingin keluar sebagai juara, dia harus memenangkan lebih dari 10 ronde berturut-turut. Itu memang sangat menantang. Namun, dalam pertarungan antara Soul Pet pada tahap awal, pertarungan tidak berlangsung lama. Soul Pet seringkali hanya bertarung selama beberapa menit. Tanpa mempertimbangkan tempat, kompetisi akan berakhir dalam waktu 3-4 hari. Belum lagi, jika dia ingin masuk ke dalam peringkat 10 besar, dia harus memenangkan setidaknya 7 ronde. Itu sulit, tetapi bukan tidak mungkin.
Ini karena hewan peliharaan jiwa murid kelas 3 sebagian besar adalah hewan peliharaan jiwa normal dan langka, jadi tingkat kultivasi kekuatan jiwa mereka serupa. Tidak mungkin bagi fisik hewan peliharaan jiwa untuk diubah hanya dalam 7 hari melalui pelatihan. Dengan perbedaan sekecil itu, secara alami sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang. Jika seseorang bisa memahami keterampilan jiwa dan mengeluarkan kekuatan beberapa kali lebih besar dari miliknya, peluangnya untuk menang dengan mudah akan lebih tinggi. Pertandingan pemula dengan keuntungan tertentu. Wang Che mengerti. Tujuannya terutama untuk memotivasi mereka, hadiahnya juga lumayan. Baiklah, peraturannya akan berakhir di sini untuk saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin-poin penting dari pelatihan setiap hewan peliharaan jiwa. Dalam 7 hari ini, mereka yang belum membangunkan hewan peliharaan jiwa mereka akan bertujuan untuk pencerahan. Bagi mereka yang telah terbangun dan telah mencapai usia kultivasi tertentu, kalian akan bertujuan untuk meningkatkan kultivasi kekuatan jiwa kalian. Terakhir, siswa dengan kultivasi kekuatan jiwa yang tinggi akan bertujuan untuk membangkitkan keterampilan jiwa mereka. Selanjutnya, dia mulai menginstruksikan setiap siswa sesuai dengan hewan peliharaan jiwa mereka masing-masing. Katak hujan yang linglung berspesialisasi dalam kecepatan dan kekuatan. Ia bisa memilih antara keterampilan jiwa 10 tahun konvensional yang berfokus pada kecepatan dan serangan, seperti lompatan udara, atau juga bisa mengadopsi keterampilan jiwa yang dikaitkan seperti peluru air. Namun, lebih sulit untuk memahami keterampilan jiwa yang dikaitkan. Persyaratan untuk kekuatan jiwa lebih tinggi, tetapi output kekuatannya lebih besar. Kotoni adalah jenis hewan peliharaan jiwa konvensional. Kekuatan, kecepatan, dan kekuatannya agak lemah di semua aspek. Namun, keterampilan jiwa 10 tahun pertama yang dikembangkannya sangat bermanfaat untuk kompetisi ini, transformasi kabut. Ini dapat memberikan tubuh 50% ketahanan terhadap serangan energi. Jika itu bisa dipahami, memasuki peringkat 100 besar di piala pencerahan tidak akan menjadi masalah. Binatang 100 bunga adalah hewan peliharaan jiwa tipe rumput. Karakteristik terbesarnya pada masa pertumbuhannya adalah pertahanannya yang luar biasa. Di antara pilihan skill jiwa 10 tahun, ada satu yang meningkatkan pertahanannya, Gater. Skill ini memungkinkannya untuk meringkuk dan mengecilkan tubuhnya. Tidak hanya dapat meningkatkan perlindungan, tetapi juga dapat menghindari serangan musuh di saat-saat kritis. Sedangkan untuk skill soul tipe kontrol, ia dapat mengambil soft powder. Hal ini memungkinkan hewan peliharaan untuk memuntahkan serbuk sari yang membuat musuh tidak berdaya untuk sementara waktu. Kesulitan untuk memahami hal ini cukup tinggi. Bab 22. Guru Zeng memberikan instruksi kepada setiap siswa dengan serius. Dia juga memiliki rencana kasar untuk arah pelatihan setiap siswa di masa depan, sampai dia tiba pada giliran Linsi. Dia menatap ular topi awan di sampingnya. Ular itu sangat sombong, dan tidak menatapnya. Ular itu sangat cantik, seperti pemiliknya. Ular itu berdiri di sana dengan tenang, matanya penuh dengan penghinaan. Ular itu mungkin tidak mengenali hewan peliharaan yang dimaksud oleh Guru Zeng. Ini sedikit membanggakan, kata Linsi. Ini bukan hanya kebanggaan, Guru Zeng menggelengkan kepalanya, sedikit malu. Ular topi awan sangat intelektual. Hewan peliharaan jiwa muda yang sangat berharga semuanya akan memiliki kecerdasan yang sangat tinggi setelah mereka berkembang. Orang biasa akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan pengakuannya, sehingga akan sangat sulit untuk menandatangani perjanjian jiwa dengan telur jiwanya. Ular topi awan mengibaskan ekornya dengan lembut, menyisirnya dengan tangan mungilnya. Kemudian, ia melangkah menuju sebuah pohon kecil, seolah-olah menolak bimbingan Guru Zeng. Dengan sikap arogan seperti itu, hewan peliharaan roh yang lain tidak berani mendekatinya. Mereka juga takut dan dengan cepat memberi jalan untuk melewatinya. Ketika sampai di hadapan Wang Che, jalannya terhalang oleh ulat hijau, yang masih dalam keadaan linglung. Ular topi awan mengangkat kepalanya sedikit dan mengukur ulat hijau yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi juga. Tidak ada rasa takut sama sekali. Mata ular itu dipenuhi dengan cemoohan. His, ular topi awan mendesis, memintanya untuk menyingkir. Ulat hijau menatap balik dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tingkat kecerdasan si kecil ini 3-4 tahun lebih rendah dari si sombong lainnya. Berdasarkan perkiraan Wang Che, kecerdasan ular topi awan ini sudah mencapai standar manusia berusia 12 tahun. Ulat hijau, di sisi lain, berada di sekitar tingkat anak berusia 5 atau 6 tahun ketika menetas.
Ulat itu telah meningkat sedikit setelah periode pelatihan ini, tapi tidak mungkin menjadi dewasa secepat itu. Kalau tidak, Wang Che tidak perlu menggambar saat ia bercerita. Selain memberikan rasa imersif pada si kecil, hal ini juga dimaksudkan untuk membantunya memahami cerita dengan lebih baik. Serangga itu tidak bergeming sama sekali, yang membuat ular topi awan tidak senang. Bagaimanapun juga, hewan peliharaan jiwa dari spesies yang berbeda tidak dapat memahami satu sama lain dengan mudah, kecuali mereka sangat cerdas. His, his. Ular topi awan meninggikan suaranya dan menunjuk ke samping, memberi isyarat untuk bergerak. Ulat hijau itu akhirnya mengerti, tapi pertama-tama melirik Wang Che. Dia tersenyum dan mengangguk. Baru setelah itu ulat itu dengan patuh pindah ke sisi lain. Mata Guru Zeng berkilat. Itu baru saja pertukaran yang tidak signifikan, tapi itu cukup untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak sangat dekat. Lin Si terdiam sejenak dan merasakan wajahnya memanas. Ini sebenarnya pertanda bahwa dia tidak merawat hewan peliharaan jiwanya dengan cukup baik. Seekor hewan peliharaan jiwa muda baru saja dengan santai meninggalkan sisi kontrak Soul Master dan bahkan tidak meminta pendapatnya sebelum melakukannya. Jika kepribadiannya tidak bisa ditahan, itu menunjukkan bahwa dia tidak membesarkan Soul Pet dengan baik. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat, kultivasi kekuatan jiwa, atau kekuatan hewan peliharaan jiwa. Jika tidak, itu tidak akan terlihat begitu mengejek. Semua orang terdiam dan merasa sedikit canggung. Hewan peliharaan jiwa yang sangat disayangi lebih sulit untuk dibudidayakan, kata Wang Che sambil memandang semua orang. Guru Zeng, kita seharusnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hewan peliharaan jiwa yang langka di masa depan, bukan? Bagaimana kita harus membudidayakannya? Perubahan topik yang tiba-tiba menarik minat semua orang dan mereka mengalihkan perhatian mereka ke Guru Zeng. Dia tersenyum dan berpikir dalam hati, anak ini sangat bijaksana. Wang Che telah berhasil dengan cepat menghindarkan Lin Si dari rasa malu. Dia mengerucutkan bibirnya sedikit dan melirik Wang Che. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Guru Zeng berseru dengan sungguh-sungguh. Mengenai hewan peliharaan jiwa yang didambakan ini, kalian semua akan memiliki kesempatan untuk menerimanya di masa depan. Namun, mereka akan menjadi hewan peliharaan jiwa kedua atau ketiga kalian, karena mereka memiliki potensi lebih tinggi dari 300. Karena itu, mereka pada dasarnya bisa dibesarkan melebihi 100.000 tahun budidaya Soulbeast. Paling tidak, itu bisa memberi jiwa bela diri Anda lebih dari 2 cincin jiwa dan keterampilan jiwa yang kuat. Ada banyak manfaatnya, tapi aku tidak akan mengatakannya lagi. Ingatlah bahwa sebagian besar hewan peliharaan jiwa yang langka memiliki kebanggaan mereka sendiri. Mencapai pengakuan mereka dan memperdalam fakta jiwa di antara kalian berdua tidak akan mudah. Langkah pertama masih merupakan pencerahan dari hewan peliharaan jiwa. Segera setelah itu, dia mulai merangkum tentang keterampilan jiwa dari awal. Ular topi awan adalah hewan peliharaan jiwa yang sangat kuat dan membanggakan, Guru Zeng perlahan menambahkan. Di antara hewan peliharaan jiwa yang sangat unik, ia tidak lemah dalam semua aspek, dan agak menyeluruh. Dalam hal keterampilan jiwa 10 tahunnya, ada banyak pilihan untuk dipilih. Mereka yang lebih cenderung menyerang bisa mempelajari skill soul konvensional, Rumbling Tail Strike. Ada juga soul skill atribut lainnya, seperti Seed Bomb. Seed Bomb ditargetkan untuk tahap awal Cloud Cap Snake. Ada kemungkinan besar untuk memahaminya ketika kultivasinya mendekati 70 tahun. Serangan ekor bergemuruh adalah yang paling kuat dan sulit untuk dipahami di antara semua keterampilan jiwa 10 tahun. Itu membutuhkan hewan peliharaan jiwa untuk dapat memanfaatkan kekuatan jiwa mereka sendiri sampai batas tertentu. Utamakan pelatihan dan pemahaman untuk menguasai ini. Kemudian, dia melanjutkan untuk menjelaskan metode pelatihan dan rincian dari 2 keterampilan jiwa yang baru saja dia sebutkan. Guru Zeng, anakku yang kecil ini akan mempelajari serangan ekor bergemuruh, gumam Lin Si dan mengerutkan kening sambil menunggu Guru Zeng selesai berbicara. Tapi rasanya seperti selalu ada yang kurang. Dia sebenarnya sudah tahu sebagian besar dari apa yang dia sebutkan. Oh, mata Guru Zeng berbinar saat dia mendesak, biarkan yang muda ini mencobanya. Dengan itu, dia menunjuk ke arah batu besar di dekatnya. Lin Si mengangguk dan memberi isyarat pada hewan peliharaannya di kejauhan. Hewan itu dengan patuh merayap mendekat. Ular topi awan, gunakan ekormu untuk memukul batu ini dengan irama yang biasa kita latih. Perintahnya dengan tegas. His. Jawabnya dengan santai. Namun, saat mendekati batu besar itu, tatapannya tiba-tiba berubah, menjadi sangat fokus dan serius.
Ia melesat ke depan, berputar menjadi busur hijau, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengimbanginya. Saat mendekat, cahaya busur berubah. Ekor ular topi awan memancarkan cahaya yang sangat terang dan tiba-tiba melesat ke depan. Sebuah suara seperti petasan terdengar. Batu besar itu melayang di udara dan mendarat lebih dari 10 meter jauhnya dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Semua orang merasa ngeri. Batu besar itu tingginya setengah dari tinggi orang biasa. Paling tidak, dibutuhkan tenaga 4 atau 5 orang siswa untuk memindahkannya. Ular topi awan setinggi 30 cm itu hanya mengibaskan ekornya dan mengirimnya terbang. Kekuatannya terlalu menakutkan. Guru Zeng berjalan ke samping dan mengukur batu itu, menggelengkan kepalanya sedikit. Serangan ekor bergemuruh dari ular topi awan sangat mengesankan. Namun, kekuatannya tersebar terlalu banyak, jadi tidak ada jejak efek apapun di permukaan batu. Dengan kata lain, tidak ada kerusakan berarti yang terjadi. Meskipun sangat keras dan spektakuler, namun lebih seperti batu besar yang terdorong keluar. Ini tidak bisa dianggap sebagai pukulan penyelesaian yang sesungguhnya. Secara logika, bahkan sebuah serangan normal seharusnya bisa membelah batu besar itu menjadi dua. Itu benar, kata Guru Zeng, mengangguk sedikit. Ini sudah sekitar 60-70% selesai. Seharusnya bisa selesai dalam 7 hari. Senyum mengembang di wajah Lin Si. Ulat hijau di belakang Wang Che tiba-tiba memanggilnya. Wang Che melirik makhluk kecil itu dan mengerti apa maksudnya. Aku bisa menghancurkan batu itu dengan kibasan ekorku. Dia membelai kepala si kecil dan terbatuk 2 kali, secara tidak langsung mengatakan kepadanya untuk tidak memaksakan diri. Ia tahu bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Bahan dari batu raksasa ini sama seperti ketika dia bertarung dengan Yuan Xiaole. Bahkan jika ia mengayunkan ekornya, itu memang bisa menghancurkan batu besar itu bahkan tanpa menggunakan serangan ekor gemuruh. Namun, Wang Che tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kemampuannya saat ini. Tiba-tiba, seorang teman sekelasnya bersuara. Wang Che, ulat hijaumu juga memiliki ekor. Ia bahkan mungkin bisa mempelajari serangan ekor gemuruh. Apakah kamu ingin mencobanya? Semua orang tercengang dan merasa cukup terhibur. Beberapa siswa menganggapnya menarik, dan juga mulai bersorak. Lin Si juga terkejut. Dia menunduk dan berpikir keras. Ular topi awan merayap mendekat, terkekeh, seolah-olah mengerti apa yang telah dikatakan. Ular itu merengut pada ulat hijau di belakang Wang Che. Guru Zeng terbatuk dan memelototi murid itu, warisan keterampilan jiwa ulat hijau tidak termasuk serangan ekor. Untuk memahaminya pada dasarnya, sangat merepotkan. Berhenti menggangguku. Su Haifeng mengutuk, persetan denganmu. Ulat hijau memiliki ekor yang bisa digunakan untuk menyerang. Kamu juga punya ekor di depan tubuhmu, kenapa kamu tidak menggunakannya untuk bertarung? Semua orang tidak dapat membalas. Anak laki-laki segera mendapatkan pesan itu, dan beberapa anak perempuan tersipu malu. Guru itu memelototi Su Haifeng. Seperti biasa, para siswa menikmati menonton keributan itu. Wang Che terbatuk dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak mengherankan. Itu terutama karena dia memiliki ulat hijau dengan budidaya 50 tahun yang agak bagus, jadi wajar jika dia disebutkan. Pada saat ini, Lin Si menambahkan, sebenarnya, bukan tidak mungkin untuk mempelajari serangan ekor gemuruh, tapi itu sangat berat. Wang Che, kamu mungkin bisa melakukannya. Sekarang, bisakah kamu membiarkan hewan peliharaan jiwamu menguji kekuatan ekornya dan melihat apakah Guru Zeng punya saran yang bagus? Anda kemudian dapat bekerja sesuai dengan instruksinya. Kata-katanya tulus, dan nadanya jelas memberi semangat kepada Wang Che. Bahkan ada sedikit antisipasi. Selain itu, mereka dengan serius mendiskusikan kemungkinan itu daripada membandingkan hewan peliharaan jiwa mereka. Itu jelas merupakan hal yang baik. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Guru Zeng. Dia merenung sejenak. Lin Si benar. Dia tahu lebih baik daripada para siswa ini tentang apa itu ulat hijau. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk mempelajari serangan ekor gemuruh. Lupakan tentang 50 tahun, bahkan 100 tahun kultivasi pun masih akan sia-sia. Namun, bagaimana dengan Wang Che? Jika dia mencoba sekarang, itu akan mengungkap fakta bahwa meskipun ulat hijau memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, ia masih memiliki tubuh yang lemah. Itu akan sedikit memalukan. Bagaimanapun, Wang Che telah dengan susah payah berlatih selama 2 minggu terakhir dan berkultivasi selama 50 tahun. Jika dia menemukan bahwa hewan peliharaan jiwanya masih begitu lemah, bukankah itu akan menjadi pukulan telak baginya?
Sebagai seorang guru, dia memiliki lebih banyak pikiran yang berkecamuk di benaknya, tetapi apa yang dikatakan Lin Si benar. Kuncinya adalah apakah Wang Che bersedia atau tidak. Akhirnya, Wang Che memikirkannya dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Dia menoleh ke anak kecilnya dan menatapnya dengan makna tersembunyi, yang sepertinya mengatakan, kamu tidak diizinkan menggunakan kekuatan jiwamu, cukup cambuk ekormu dengan santai. Terjadilah kontrak jiwa di antara keduanya. Mereka telah berlatih selama beberapa waktu dan bahkan telah bertarung bersama. Secara alami, mereka memiliki pemahaman diam-diam. Ulat hijau memperbesar matanya, berkedip sambil mengangguk saat ia bergerak. Bab 23. Ulat hijau itu bergerak ke arah batu. Semua mata tertuju padanya, mengikuti setiap gerakannya. Ulat itu cukup besar, dan bergerak perlahan-lahan seolah-olah ia adalah seekor siput. Ulat itu terlihat sangat lucu dan tidak berbahaya pada saat itu. Ketika melewati ular topi awan, ular yang sombong itu menyilangkan tangannya sedikit dan bersandar pada Lin Si. Ia bosan, dan tidak berniat untuk mengamati. Hanya ketika Lin Si menepuknya, ular itu baru mau menoleh. Guru Zeng melirik ulat hijau yang mendekat, tidak tahu harus berkata apa. Serangan ekor gemuruh bukanlah keterampilan jiwa yang rumit, jadi tidak sulit untuk dipahami. Namun, bagi hewan peliharaan jiwa muda, jelas akan ada beberapa kendala dalam mempelajarinya. Bagaimanapun, mereka baru saja mengembangkan kecerdasan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya melatih ulat hijau untuk menyerang dengan ekornya. Ini terlalu tidak masuk akal. Sial, orang-orang bodoh ini hanya tahu cara membuat keributan. Su Haifeng meletakkan tangannya di bahu Wang Che, kamu harus siap secara mental. Tidak akan ada kekurangan perbandingan antara hewan peliharaan jiwa karena ular topi awan ini benar-benar sombong. Sial, seandainya ulat hijaumu benar-benar bisa menyerang dengan ekornya. Kita harus menamparkan wajahnya. Makhluk kecil itu terlalu sombong. Bahkan Lin Si tidak dapat sepenuhnya menaklukkannya. Su Haifeng mengatakan semua itu, tapi menurutnya, itu cukup tidak praktis. Tapi karena Lin Si berbicara untukmu, sepertinya hubungan kalian berdua sedikit rumit. Su Haifeng mengedipkan mata sambil melanjutkan, jika ulat hijau mempermalukan dirinya sendiri, maka ular topi awan akan mengolok-oloknya. Saya sarankan Anda pergi dan menggunakan ketampanan Anda untuk memikatnya. Bagaimana menurutmu? Wang Che segera menendangnya. Enyahlah. Su Haifeng mengelak dan tertawa kecil. Dia mencolek kepala binatang 100 bunga. Si kecil, ayo bersorak untuk ulat hijau. Swoosh. Binatang 100 bunga tidak mengerti apa yang dia katakan. Ia hanya bisa berteriak sebagai tanggapan bersama dengan tuannya. Saat hal ini terjadi, pandangan semua orang beralih ke ulat hijau yang telah tiba di batu besar. Ulat itu berdiri di depan batu, sambil mempertimbangkan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya. Ulat hijau mendekati batu besar itu, dan tanpa mempercepat atau menukik, ia mengubah bentuk fisiknya. Seketika itu juga, auranya berubah secara drastis. Ekornya yang berdaging menyusut dengan cepat, dan seketika mengeras menjadi rantai logam. Dengan gerakan tiba-tiba, ia menghantam bagian tengah batu yang sangat besar. Adegan itu tampak seperti memukul drum. Bang! Terdengar suara ledakan dahsyat dan awan debu. Di bawah penutup kabut asap, hanya tatapan Guru Zeng yang bisa tetap berada di atasnya. Kemudian, kabut asap berangsur-angsur menghilang. Ulat hijau itu tergeletak di tanah, energinya benar-benar habis. Namun, di sisi lain, batu besar itu telah terbelah menjadi dua. Ketika semua orang melihat ini, mereka terkejut. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Astaga, ini pasti serangan ekor gemuruh, kan? Su Haifeng berseru sambil menggosok matanya. Bahkan ular topi awan itu tidak mampu membelah batu besar itu menjadi dua dengan ekornya. Hahaha, itu sangat kuat. Tapi kenapa ulat hijaumu terlihat sangat kelelahan? Apakah hanya mampu melakukan satu serangan? Wang Che tidak repot-repot menjawab. Ekspresi Lin Si masih diam saat dia melihat dengan kaget. Dia tidak bisa membayangkan seberapa besar potensi yang dikandung ekor itu. Itu benar-benar bisa memecah lempengan besar itu menjadi dua. Mengirim batu besar itu terbang dan menghancurkannya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin ulat hijau berusia 50 tahun memiliki keterampilan yang begitu kuat? Lin Si juga seorang jenius, dan dia sangat berpengetahuan tentang hewan peliharaan jiwa. Sejak pertama kali dia melihat ulat hijau Wang Che pagi itu, dia sudah menghitung secara kasar tingkat kultivasinya. Ketika dia melakukannya,
dia sangat terkejut bahwa Wang Che telah berhasil membudidayakan ulat hijau ke tingkat seperti itu dalam waktu setengah bulan. Namun, karena kepribadiannya, dia tidak menunjukkan keheranannya dan tampak apatis tentang hal itu. Namun, saat ini, dua pecahan batu di depannya menyebabkan kejutan yang lebih besar. Ini benar-benar telah melampaui tingkat kekuatan ulat hijau. Pada awalnya, ia berencana untuk mengamati giliran ulat hijau untuk mendapatkan gagasan tentang cara meningkatkannya. Karena pelatihan sistematis yang telah diterimanya mengenai keterampilan jiwa serangan ekor bergemuruh, ular topi awan sangat berpengalaman dalam menggunakan ekornya. Sekarang, sepertinya tidak perlu untuk itu. Dia melirik Wang Che, untuk bisa meningkatkan hewan peliharaan jiwanya ke level ini. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak usaha yang dibutuhkan. Ini memiliki potensi sebanyak itu. Kurasa hewan peliharaan jiwa dakiku bisa pergi sekarang. Itu memang terlihat sedikit berlebihan. Cloudcap Snake adalah hewan peliharaan jiwa yang sangat langka. Meskipun tidak menonjol dalam hal kekuatan, potensi spesiesnya yang tinggi memungkinkan tubuhnya untuk mengalahkan banyak hewan peliharaan jiwa normal yang mengandalkan kekuatan. Bahkan jika keduanya memiliki perbedaan 10 tahun kultivasi kekuatan jiwa, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hewan peliharaan jiwa khusus. Jadi mengapa, bagaimana bisa ulat hijau itu begitu perkasa? Murid-murid lain tidak bisa mengerti. Ular topi awan juga tidak bisa membungkus pikirannya di sekitarnya, matanya berubah dari jijik menjadi kosong. Kemudian ia membeku. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana ulat hijau yang lemah dapat mengeluarkan kekuatan seperti itu. Tidak hanya itu, ulat itu lebih kuat darinya. Kenapa? Setelah beberapa saat, serangga itu berbalik dan perlahan merangkak kembali. Ia menatap Wang Che, sepertinya meminta pujian. Bagus sekali, seru Wang Che sambil mengelus kepalanya. Lumayan, ia tahu bagaimana harus bertindak. Ia bisa merasakan bahwa Wang Che tidak ingin ia mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya yang sebenarnya. Guru Zeng, apakah itu serangan ekor bergemuruh? Su Haifeng bertanya dengan penuh semangat. Sang guru menatap batu besar itu untuk waktu yang lama sebelum menoleh ke Su Haifeng. Tentu saja tidak. Namun, ulat hijau Wang Che telah dipelihara dengan sangat baik, terutama dalam hal kekuatan. Dapat dilihat bahwa intensitas latihan mereka beberapa hari terakhir ini benar-benar terpuji. Hanya dengan begitu, kekuatan ulat hijau bisa meningkat begitu banyak. Meskipun potensinya sangat rendah, ia masih memiliki 50 tahun kultivasi kekuatan jiwa. Namun, dampak dari serangan itu sebenarnya tidak jauh lebih kuat dari ular topi awan. Perbedaannya adalah bahwa ular itu kurang dalam pelatihan. Kekuatan ekornya tersebar terlalu banyak pada saat terjadi benturan, tetapi ulat hijau memfokuskan semua kekuatannya ke satu titik. Itulah cara ulat itu mampu membelah batu besar itu. Itu pasti dibesarkan melalui banyak latihan. Dia menatap Wang Che, dan tatapannya sedikit berkedip. Akhirnya, dia tersenyum dan menambahkan, meskipun potensi spesies menentukan batas bawah hewan peliharaan jiwa, masih tidak mudah untuk memisahkan celah yang begitu besar pada tahap awal masa pertumbuhan. Melalui pelatihan, hal ini dapat menutupi sebagian dari kekurangan itu. Semua orang mengangguk serempak. Juga, jangan meremehkan keterampilan jiwa, lanjut Guru Zeng. Kekuatan dari keterampilan jiwa jauh melebihi imajinasi kita. Mereka bisa mengeluarkan kekuatan beberapa kali lebih besar dari kekuatan kita. Jika ulat hijau itu benar-benar bisa memahami jurus Rumble Tail Strike yang sebenarnya, batu besar ini pasti akan hancur. Oleh karena itu, baik itu ulat hijau atau ular topi awan, serangan barusan hanyalah serangan dasar, persis bagaimana kau mengerahkan semua kekuatanmu untuk sebuah pukulan. Itu bukan keterampilan jiwa yang sebenarnya. Pada saat ini, seorang siswa tiba-tiba menyela dengan sebuah pertanyaan. Guru, mereka menggunakan jenis serangan yang sama, tapi ulat hijau Wang Che telah dilatih dengan sangat baik. Apakah mungkin baginya untuk mempelajari keterampilan jiwa seperti serangan ekor bergemuruh? Guru Zeng menyeringai sambil menjawab, secara teori, ya. Namun, ulat hijau hanya memiliki satu keterampilan jiwa turun-temurun, yaitu benang ludah. Sangat sulit untuk memahami keterampilan baru. Namun, ular topi awan itu unik. Gennya mengandung keterampilan jiwa serangan ekor gemuruh, jadi hanya perlu beberapa hari pelatihan lagi untuk memahami sirkulasi kekuatan jiwa dari serangan ekor. Ia mampu beradaptasi dengan cepat. Hewan peliharaan jiwa yang berbeda memiliki cara berbeda untuk mengembangkan serangan ekor gemuruh. Mereka tidak bisa saling mengajari satu sama lain bagaimana melakukannya. Oleh karena itu, jika ulat hijau ingin memahaminya,
ia hanya dapat mengandalkan latihan yang ketat untuk mencoba dan memahami keterampilan itu, karena ia tidak memilikinya dalam gen biologisnya. Tidak hanya sangat menantang untuk melakukannya, tetapi juga akan memakan waktu. Semua orang menganggukkan kepala mereka lagi. Tiba-tiba, ular topi awan memelototi ulat hijau itu dengan menantang dan mendesis ke arah Lindsay. Dia terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, permintaan ini tidak akan berhasil. Selain itu, pelatihan yang biasanya saya berikan kepada Anda masih terlalu ringan. Dia, bahkan bisa melatih ulat hijau dengan sangat baik. Kamu jelas memiliki potensi yang lebih besar darinya, tapi penampilanmu bahkan tidak setara. Kamu harus berlatih lebih keras di masa depan. Hiss, hiss. Ular topi awan mengeluarkan dua teriakan. Ia melirik ulat hijau dan menghentikan amukannya. Guru Zeng berjalan ke arah Wang Che dan memberi isyarat, ikutlah denganku. Bab 24. Mengetahui apa yang akan dikatakan Guru Zeng, Wang Che mengikuti di belakangnya. Mereka berdua berjalan ke sudut yang kosong. Nak, sepertinya aku telah meremehkanmu. Guru Zeng berbalik untuk melihat Wang Che. Dengan mata berbinar, dia berkata, saya tidak pernah menyangka ulat hijau itu begitu kuat. Apakah Anda mencoba menyembunyikan kemampuan Anda sebelumnya? Dengan nada polos, Wang Che bertanya, Guru, apa maksudmu? Heh. Guru Zeng mulai mengelus dagunya. Kenapa kau masih berusaha menyembunyikannya dariku? Aku tidak membeberkannya padamu saat aku punya kesempatan. Namun, Anda harus tahu bahwa saya, guru Anda, adalah seorang guru jiwa kontrak profesional. Apa kau pikir aku tidak akan bisa mengatakan kalau ulat hijaumu tidak menggunakan kekuatan jiwanya sebelumnya? Hanya dengan kekuatan tubuhnya, dia berhasil menghancurkan batu besar itu, dalam satu serangan, tidak kurang. Biar ku tebak. Kamu benar-benar membuat si kecil mempelajari serangan ekor gemuruh, kan? Dia menatap Wang Che dengan saksama. Wang Che tersenyum padanya, tapi menghela nafas setelah beberapa saat. Aku ingin, tapi aku tidak bisa. Dari raut wajahnya, Guru Zeng tahu bahwa Wang Che sepertinya tidak berbohong. Tubuh ulat hijau ini lebih kuat dari tubuh ular topi awan, bahkan tanpa menggunakan kekuatan jiwanya. Ini pertama kalinya aku melihat sesuatu yang luar biasa seperti ini. Itu sudah begitu kuat hanya dengan serangan normal di bawah ikat pinggangnya. Sangat disayangkan bahwa keterampilan jiwa tidak dapat dipelajari dengan iseng. Petik 2. Guru Zeng melanjutkan perlahan, namun, saya yakin Anda bisa mengajari ulat hijau itu serangan ekor bergemuruh. Jurus serangannya sudah sempurna. Sekarang, ia hanya perlu lebih fokus untuk mengedarkan kekuatan jiwa ke seluruh tubuhnya. Jika ia berhasil melakukan itu, kamu seharusnya memiliki kesempatan untuk mencapai tempat di 10 besar selama piala pencerahan. Saya harap begitu, Guru. Wang Che tersenyum sambil memikirkannya. Sejujurnya, saya bertujuan untuk menjadi juara. Mendengar ini, Guru Zeng tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat membentak, jangan pernah berpikir untuk menjadi juara. Ulat hijaumu mungkin yang terbaik di Skyhead First High, tapi masih kurang potensial. Para siswa dari dua sekolah menengah lainnya juga tidak kalah hebat. Setelah 7 hari, ular topi awan akan jauh lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan. Aku khawatir ulat hijaumu tidak akan bisa mengejar. Meskipun aku tidak tahu metode latihanmu atau item yang kamu dapatkan dan gunakan, pastikan untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Simpan untuk dirimu sendiri. Hanya itu yang akan saya katakan tentang ulat hijau. Kalian bisa tetap berpegang pada resimen kalian. Dengan itu, Guru Zeng melambaikan tangannya dan pergi. Terima kasih, Guru, Wang Che berseru dari belakangnya. Guru itu benar-benar hebat. Sisa hari itu berakhir dengan cepat dengan belajar dan berlatih. Karena ini adalah hari pertama masuk sekolah, semua siswa kelas 3 sangat termotivasi dan penuh energi. Selain itu, sekolah cukup murah hati dalam menyediakan peralatan latihan. Baik itu kekuatan, kecepatan, fisik, pertahanan, atau bentuk pelatihan jiwa lainnya, ada lebih dari cukup peralatan pelatihan dan tempat untuk mengakomodasi para siswa. Mereka juga bebas menggunakannya sesuka hati. Namun demikian, jika seorang siswa ingin melanjutkan latihan setelah sekolah, mereka hanya dapat melakukannya dengan pergi ke klub pelatihan. Selain itu, tidak ada sesi belajar mandiri di malam hari untuk siswa kelas 3 di sini. Setelah pukul 7 malam, mereka akan dibubarkan dan diminta untuk pulang. Bagaimanapun juga, pelatihan tidak hanya melibatkan hewan peliharaan, tetapi juga manusia. Istirahat yang cukup sangat diperlukan.
Setelah sekolah berakhir hari itu, Wang Che membawa pulang ulat hijau itu. Pelatihan hari ini telah membantu membangun fondasi yang kuat untuk kemampuan bertarung si kecil, daripada mencoba mempelajari gerakan yang mencolok. Itu juga tidak sepenuhnya menjadi pilihannya, karena peralatan pelatihan sekolah memang cukup mendasar. Namun demikian, apapun jenis latihan yang dilakukan, satu keuntungan menggunakan fasilitas sekolah, yaitu, tidak ada banyak gangguan dari siswa lain. Biasanya, tidak ada yang cukup peduli untuk mengamati bagaimana orang lain berlatih. Sebagian besar siswa akan fokus berlatih dengan hewan peliharaan mereka sendiri dengan penuh semangat, dengan harapan bisa membuat mereka lebih kuat. 7 hari akan berlalu dengan cepat. Aku harus memperbaiki kekurangan si kecil secepat mungkin. Saat Wang Che berjalan keluar dari gerbang sekolah perlahan-lahan, dia mulai berpikir dalam hati, jika bisa mendapatkan Soul Armor Haki, batuk, maksudku manifestasi kekuatan jiwa, tidak akan mustahil untuk memenangkan kompetisi. Tujuan saya selama 7 hari ke depan adalah melatih ulat hijau untuk mengendalikan Soul Armor Haki dan menjadikannya kartu truf terbesarnya. Namun, itu tidak akan menjadi proses yang mudah. Bagaimanapun juga, ia masih anak-anak. Pada saat itu, tiba-tiba muncul sesosok tubuh di hadapannya. Orang itu memiliki sepasang kaki ramping seputih salju yang bersinar seperti batu giok kuning di bawah sinar matahari terbenam. Hal itu menyengat mata Wang Che. Melihat sosok cantik yang berdiri di hadapannya, dia bertanya, "Lin Si, apa yang kamu inginkan?" Gadis itu mengenakan rok selutut berwarna biru dan blus putih. Dia tampak mengenakan pakaian yang sama dari sebelumnya, dan tidak ada riasan di wajahnya. Dengan rambutnya yang tergerai rapi di wajahnya yang cantik setelah latihan, siapapun akan mengira ia terlihat seperti gadis muda di sebelahnya yang baru saja jatuh cinta. Namun, ada masalah dengan matanya yang terlihat dingin. "Tidak banyak," jawab Lin Si. "Saya hanya ingin bicara." "Bicara tentang apa?" Wang Che secara naluriah melirik jam sekolah. "Jangan bilang kau masih terpaku pada masalah tadi." "Tidak," Lin Si menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. "Aku hanya ingin mengatakan bahwa ulat hijau ini." His. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ular topi awan di samping Lin Si berteriak. Wang Che tersenyum dan bertanya, seolah mengejeknya, "Kenapa? Apakah kamu ingin menantang kami lagi?" Dari cara bertingkahnya, dia bisa merasakan bahwa ular topi awan tidak puas dengan hasil pertemuan sebelumnya. Ular itu jelas dalam semangat bertarung sekarang, dan ingin menghadapi ulat Wang Che secara langsung. Pertandingan ulang. Tertegun, Lin Si dengan cepat menjawab, tidak ada gunanya bertarung sekarang. Ulat hijaumu memang luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana Anda melatihnya, tapi, lupakan saja. Aku hanya ingin mengatakan bahwa jika kau dan aku bertemu selama piala pencerahan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Wang Che mengangguk pada teman sekelasnya. Aku juga tidak akan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Saat dia pergi, Lin Si membelai kepala ular topi awan dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Dalam 7 hari, kamu akan meninggalkan ulat hijau itu dalam debu." His. Ular topi awan segera berteriak, seolah-olah keberatan. "Bahkan sekarang, dia tidak bisa mengalahkanku." Melihat ini, Lin Si terkekeh dan berjalan ke mobilnya. Itu adalah mobil hover yang tampak biasa. Namun, orang bisa melihat interior kendaraan yang mewah ketika mereka memasukinya secara fisik. "Nona, informasi mengenai peserta dari SMA Nanhu dan Xingyue telah dikirim ke email Anda. Apakah Anda ingin melihatnya?" Seorang penatua yang duduk di depan bertanya begitu Lin Si masuk ke dalam mobil. "Saya sudah melihatnya. Sangat menarik untuk sedikitnya." Nada bicara Lin Si sangat tenang. "Oh ya, sponsor untuk piala pencerahan kali ini. Dinotek. Haruskah kita memberi anak ini beberapa keuntungan?" "Keuntungan? Mengapa?" Lin Si bertanya. "Kamu sepertinya tertarik padanya." Si penatua terbatuk saat dia menjawab. "Saya tertarik, tapi kompetisi adalah kompetisi." "Tidak perlu untuk itu," kata Lin Si dengan keyakinan. "Selain itu, membawa ulat hijau ke tingkat seperti itu, ada lebih banyak hal yang dia lakukan daripada yang dia biarkan." Lin Si menggelengkan kepalanya sedikit, bingung dengan masalah ini. "Apa maksudmu?" Penatua itu bertanya. "Haruskah kita menyelidikinya?" Lin Si tersenyum sambil menjawab, "Menyelidiki. Kami sudah berada di kelas yang sama selama beberapa tahun, jadi saya rasa tidak perlu menyelidiki latar belakangnya. Dia tidak banyak berubah, tapi dia pasti telah berusaha keras untuk mengasuh ulat hijau itu. Piala pencerahan tahun ini akan cukup menarik."
Bahkan ada beberapa peserta yang tampaknya tidak berasal dari kota Skyhead kali ini. Lebih baik jika kamu tidak ikut campur. Setelah mengatakan itu, Lindsay membelai kepala ular topi awannya lagi. Aku akan melihat kekuatannya sendiri jika kita benar-benar bertemu di kompetisi. Jika tidak, biarlah. Itu bukan masalah besar. Bab 25. Ketika malam akhirnya tiba, bulan menggantung tinggi di langit sementara bintang-bintang di sampingnya bersinar terang. Cahaya bulan yang terang berhasil menyelinap melalui jendela transparan dan mendarat di atas sesosok tubuh di dalam ruangan, membentuk bayangan tubuh yang berotot dan tegap. Itu adalah Wang Che, yang menggunakan dua jari untuk menopang dirinya dari lantai. Sementara itu, tubuhnya yang terbalik, mulai bergerak naik turun. Karena ia hanya mengenakan celana pendek, keringat yang mengalir di otot-ototnya yang tegas menetes ke tanah berulang kali. Di sampingnya ada ulat hijau yang juga menyusut bola-balik. Namun, dibandingkan dengan Wang Che, ulat itu lebih terlihat seperti hanya bermain-main. Setelah beberapa saat, Wang Che meletakkan telapak tangannya di lantai, dan dengan sedikit dorongan, dia membalikkan dirinya kembali ke posisi berdiri normal. Saat kontrak jiwaku dengan si kecil ini menguat, aku bisa merasakan kekuatan hidup yang menakjubkan mulai menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang-tulangku, seolah-olah membersihkan tubuh. Fisikku sepertinya juga membaik. Dia bergumam pada dirinya sendiri, meskipun saya masih orang biasa, tubuh saya jelas menjadi lebih kuat. Hari-hari ini, Wang Che menjalani latihannya sendiri. Karena dia masih belum bisa menyerap kekuatan jiwa, latihannya hanya melibatkan latihan sederhana untuk menjaga kondisi fisik tubuhnya. Namun, saat ikatan antara dia dan ulat hijau menguat, kekuatan hidup secara otomatis menyebar ke anggota tubuhnya, memperkuat setiap aspek tubuhnya. Proses ini sangat mirip dengan tahap awal kultivasi, yang membuat Wang Che sangat tertarik. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kontrak Soul Master tidak hanya harus bergantung pada kekuatan hewan peliharaan jiwa mereka. Setelah jiwa bela diri mereka terbangun, mereka bisa menampilkan lebih banyak kekuatan. Mereka tidak secara inheren lemah. Namun demikian, tubuh yang kuat sangat penting dalam mencapai hal ini. Kalau begitu, saya harus bisa mengambil jalan kultivasi bela diri sekarang. Wang Che memiliki perasaan aneh di dalam hatinya. Saat dia membudidayakan ulat hijau, dia tidak lupa untuk memperkuat tubuhnya sendiri. Meskipun dia memutuskan untuk menunda kultivasi abadi untuk saat ini, Wang Che masih tahu betul bahwa kekuatannya sendiri adalah kunci dari rencana masa depannya. Karena itu, Wang Che tidak akan pernah mengabaikan latihan fisiknya. Dia secara naluriah melirik ulat hijau saat pikiran itu terlintas di benaknya. Jika dia bertarung dengan si kecil sekarang, masih ada kemungkinan besar dia akan kalah. Dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan dari ayunan ekor darinya, apalagi serangan dari hewan peliharaan jiwa di kelasnya yang memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi. Itu tidak bisa dihindari. Soul Beast secara alami sangat kuat. Sebaliknya, manusia yang tidak membangkitkan jiwa bela diri mereka dan berkultivasi sangat lemah. Kontrak kehidupan dapat meningkatkan kekuatan tubuhku. Itu juga dapat meningkatkan bakat bawaan saya, bahkan jika saya tidak dapat menyerap kekuatan jiwa untuk saat ini. Namun, saat tubuhku menjadi lebih kuat, aku bisa mulai mempelajari beberapa teknik bela diri. Paling tidak, aku akan bisa membela diri. Wang Che merenung sejenak. Sebelum jiwa bela diriku terbangun, tujuanku untuk semester ini adalah untuk mengembangkan ulat hijau dan diriku sendiri. Tentu saja, saat ini, tidak cerdas untuk menargetkan teknik bela diri yang terlalu kuat. Dasar-dasarnya sudah lebih dari cukup. Setelah itu, Wang Che pergi mandi, di mana dia juga membersihkan ulat hijau itu. Saat tangannya mulai bekerja, Wang Che mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa membuat ulat hijau itu mengembangkan Soul Armor Haki. Nama jurus itu berasal dari sebuah kartun yang dia kenal. Karena waktunya di bumi, Wang Che cukup berpengetahuan dalam hal-hal seperti itu. Faktanya, dia hanya menggunakan nama ini karena cocok dengan cerita yang dia ceritakan pada ulat hijau. Tanpa sepengetahuannya, apa yang disebut Soul Armor Haki adalah teknik yang memanipulasi energi. Dalam bentuknya yang paling murni, ini adalah cara untuk memanifestasikan energi. Biasanya, ketika seseorang berhasil berkultivasi ke arah alam tertentu, mereka akan bersentuhan dengannya. Sebagai contoh, seorang kultivator abadi akan dapat menggunakan teknik ini untuk memanifestasikan esensi sejati mereka di dunia luar. Kemudian dengan melakukan hal itu, mereka pada gilirannya akan dapat mengembangkan banyak mantra dan keterampilan yang kuat. Faktanya,
Sebagian besar kultivator alam pemurnian ki tahap akhir pada akhirnya mempelajari haki pelindung jiwa, dengan satu atau lain cara. Itu sama sekali bukan teknik yang sulit. Dunia ini juga memungkinkan perwujudan kekuatan jiwa. Setelah hewan peliharaan jiwa mencapai 100 tahun kultivasi, mereka akan bersentuhan dengan soul armor haki. Ada banyak keterampilan jiwa yang kuat dengan atribut tertentu yang akan membutuhkan hewan peliharaan jiwa untuk memiliki kendali atas pelepasan kekuatan jiwa dalam tubuh mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mempelajarinya secara efektif. Namun, selain manifestasi energi, soul armor haki juga merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengendalikan energi. Melalui penggunaan energi dengan intensitas tinggi, teknik ini dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam tubuh untuk meningkatkan pertahanan tubuh. Hal ini mirip dengan bagaimana seorang kultivator menggunakan perlindungan energi astral. Meskipun itu adalah teknik biasa, soul armor haki sangat praktis. Itu cocok untuk ulat hijau, yang tidak bisa hanya mempelajari keterampilan tingkat lanjut. Di dunia ini, hewan peliharaan jiwa dengan kultivasi kekuatan jiwa 100 tahun ke atas mampu mengendalikan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka dan memanifestasikannya. Ulat hijau hanya berusia sekitar 53 tahun sekarang. Bahkan setelah 7 hari, itu hanya akan memiliki kultivasi kekuatan jiwa paling lama 70 tahun. Itu masih akan menjadi tantangan untuk mempelajarinya saat itu. Dengan standar apapun, hewan peliharaan jiwa dengan kultivasi kekuatan jiwa 100 tahun ke atas dianggap memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Jika aku ingin si kecil mengembangkan soul armor haki, pertama-tama dia harus mengendalikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya sendiri dan belajar mengedarkannya dengan lebih baik. Kita akan membutuhkan metode khusus untuk mempelajari teknik ini sebelumnya. Wang Che menatap ulat hijau itu. Merasakan tatapannya, ulat hijau itu juga menatapnya. Dalam beberapa hari ke depan, kamu harus belajar cara menggunakan soul armor haki, kata Wang Che kepadanya dengan nada serius. Ulat hijau itu mengangguk. Ulat itu mengingat kata-kata Wang Che. Kemudian, ulat itu menatapnya dengan penuh harap saat Wang Che mengeluarkan kertas gambar. Di atasnya, dia menggambar ulat hijau, sebelum menambahkan nebula di tubuh ulat hijau. Ini adalah kekuatan jiwa di dalam tubuh Anda, yang harus Anda kendalikan. Wang Che melanjutkan menggambar. Kali ini, ia menunjukkan jiwa yang mengalir keluar dari tubuh ulat hijau, menyelimutinya. Dalam sketsanya, ulat itu tampak diselimuti lapisan api, yang terlihat sangat keren. Wang Che juga mewarnai dengan cahaya seperti api yang menyelimuti tubuh ulat hijau, membuatnya tampak seakan-akan mengenakan baju zirah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ulat hijau itu memukulkan ekornya ke lantai, jelas sekali ia sangat gembira. Menurut saya, ini juga terlihat keren. Sorot matanya yang penuh kegembiraan seakan berkata, saya ingin belajar ini. Kalau begitu, ayo kita coba. Wang Che hanya menjelaskan prosesnya. Dia tidak menyangka si kecil akan mempelajarinya pada percobaan pertama. Sementara itu, ulat hijau mengangguk dan mempersiapkan diri. Ia menahan napas sementara tubuhnya membungkuk, berkontraksi, meluruskan dan memantul. Namun, ulat itu masih belum bisa memanifestasikan kekuatan jiwanya. Meskipun ia bisa membuat kekuatan jiwa bersirkulasi di dalam tubuhnya, ia tidak bisa melepaskannya secara langsung. Wang Che tidak tahu bagaimana harus bereaksi ketika dia melihat ini. Dia tahu bahwa mempelajari teknik seperti itu tidak akan mudah. Setelah memikirkannya, Wang Che berteriak, "Tunggu!" Ulat hijau itu segera berhenti dan menatapnya dengan bingung. Kamu tidak bisa melakukan itu. Wang Che terbatuk dan melihat keluar. Dia tinggal di lantai 6, dikelilingi oleh banyak pohon klautung. Di atas, cahaya bintang berkilauan di langit malam. Seolah-olah memantulkannya, dahan dan daun pohon klautung di bawahnya juga memancarkan cahaya putih, seperti kunang-kunang. Pemandangan ini sungguh memukau. Sambil menunjuk ke sebatang kayu klautung tidak jauh dari situ, Wang Che menginstruksikan, ludahkan sutra ke kayu klautung di luar. Meskipun tidak mengerti apa yang dia maksudkan, ulat hijau itu dengan patuh mengikuti Wang Che ke jendela. Saat Anda meludahkan sutra, rasakan aliran kekuatan jiwa. Kemudian, cobalah untuk memahami bagaimana itu digunakan bersama dengan keterampilan jiwa benang ludahmu. Ulat hijau itu mengangguk padanya. Setelah beberapa saat, ia membuka mulutnya sedikit dan meludahkan benang sutra perak. Kekuatan jiwa mulai berfluktuasi di dalam tubuhnya. Wang Che menyipitkan matanya saat dia menatap si kecil. Keterampilan jiwa memanfaatkan kekuatan jiwa.
Itu adalah teknik yang kuat yang diciptakan melalui berbagai fitur fisik dari hewan peliharaan jiwa yang berbeda. Hal yang sama juga berlaku untuk keterampilan jiwa benang ludah. Dengan demikian, benang yang diludahkan saat ini mengandung sejumlah fluktuasi kekuatan jiwa. Di saat yang sama, mereka juga memiliki kekuatan atribut ulat hijau itu sendiri. Setelah memuntahkannya, jangan lepaskan benangnya. Wang Che dengan cepat memberitahu ulat hijau itu. Bab 26. Pengguna skill Speed Red Soul akan memiliki tingkat kontrol yang besar atas bagaimana benang-benang itu terbentuk saat diludahkan. Namun, setelah memutuskan koneksi, mereka akan jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Ulat hijau tidak mengerti kata-kata Wang Che. Gigit benangnya dengan mulutmu, Wang Che dengan cepat menginstruksikan. Mendengar ini, ulat hijau segera melakukan apa yang diperintahkan. Bagus sekali. Sekarang, cobalah untuk menyerap benangnya dan rasakan kekuatan jiwa di dalamnya, lanjut Wang Che. Mengindahkan instruksinya sekali lagi, ulat hijau membuka mulutnya dan menghirupnya. Benang yang dimuntahkan langsung tersedot kembali ke dalam mulut ulat hijau seperti mie basah. Bagaimana perasaanmu? Wang Che bertanya. Apakah kamu mengerti bagaimana cara memanifestasikan kekuatan jiwamu sekarang? Ulat hijau itu menatap Wang Che untuk beberapa saat. Bersendawa. Setelah mengeluarkan sendawa yang kuat, ia terus menatap Wang Che dengan ekspresi canggung. Oh bagus, dia tidak mengerti apa-apa. Lagi, kata Wang Che. Setelah memuntahkan benangnya, ingatlah untuk tidak memotongnya. Setelah Anda mengamankan cengkeramannya pada kayu tung awan yang jauh, cobalah mengayunkannya. Ulat hijau, yang tampaknya bingung dengan instruksi Wang Che, mendesis sebagai protes. Seolah-olah mengatakan, saya hanya ulat hijau. Apakah saya terlihat seperti bisa terbang? Kamu mempersulitku. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Wang Che menyemangati, seolah-olah membaca pikirannya. Lihatlah bintang-bintang yang indah di atas sana. Tidakkah kamu ingin mencoba terbang ke sana? Ulat hijau itu mengangkat kepalanya ke arah langit malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, seperti pemandangan dalam lukisan. Ulat itu mulai merasa termotivasi. Tanpa membuang waktu, ulat hijau berjalan ke ambang jendela dan memuntahkan benang perak yang tebal ke arah puncak pohon tung. Karena biskuit daun yang telah diberikan Wang Che selama beberapa hari terakhir, tingkat kekuatan skill jiwa Speed Red ulat hijau menjadi jauh lebih kuat. Itu bahkan lebih keras dan lengket sekarang. Oh, dalam sepersekian detik, benang itu menempel pada dahan yang menonjol di bagian atas pohon tung. Tali itu lurus dan kaku seperti tiang listrik. Merasakan adanya hubungan, ulat hijau melompat ke ambang jendela. Namun, setelah melihat ke bawah, ulat itu segera melompat kembali ke arah ruangan. Apa yang kamu takutkan? Wang Che tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Dulu saat kau menggunakan ekormu untuk menyerang kuka bis itu, kau hanya setengah dari tinggi badanmu saat ini. Itu sama sekali tidak berlebihan. Ketika ulat hijau itu bertarung dengan kuka bis, ia terpental setinggi 3 lantai dengan menggunakan ekornya. Pada saat itu, ia tampak sama sekali tidak takut. Di bawah perintah Wang Che, ia bahkan bisa melancarkan serangan dengan ekornya. Apa yang kamu takutkan sekarang? His, his, his. Itu adalah masalah yang berbeda sama sekali. Ini adalah lantai 6. Itu terlalu tinggi. Ada apa? Setelah memikirkannya sejenak, Wang Che berjalan mendekat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil ulat hijau itu dan melemparkannya keluar jendela. Sepertinya aku harus membantumu, gumamnya. Tentu saja, ulat hijau itu tertegun. Ketika akhirnya tersadar, seluruh tubuhnya mulai bergoyang-goyang di udara karena panik. Mengetahui bahwa tubuhnya akan jatuh ke tanah seperti batu jika ia tidak melakukan apapun, ulat hijau mengeluarkan desisan cemas. Pada saat panik, ulat memutuskan untuk menggigit benang dan menarik dirinya ke arah benang. Pada saat itu juga, benang yang sangat awet, meledak dengan kekuatan elastis, membuat tubuh ulat hijau tersentak ke atas. Seakan-akan diluncurkan oleh ketapel, ulat itu tiba-tiba berhenti bergerak. Ulat hijau itu sekarang melayang di udara. Ketika melihat ke arah langit, ulat ini seakan terbang semakin dekat dan semakin dekat ke bintang-bintang. Ses! Ulat hijau mengeluarkan teriakan panjang. Namun demikian, saat benang mencapai titik tertinggi, benang langsung ditarik kembali ke bawah. Kemudian, proses yang sama terulang kembali, membuat ulat hijau memantul-mantul ke atas dan ke bawah berulang kali. Akhirnya, ulat ini berhasil mendarat di atas kayu tungau. Sambil menyeimbangkan diri, ulat itu menatap langit berbintang lagi, yang kali ini terasa agak berbeda.
Wang Che mengangguk sedikit saat melihat ini. Lihat, bukankah sudah kubilang itu mungkin? Setelah beberapa saat, baiklah, anak kecil, ulangi saja apa yang kamu lakukan tadi. Kembalilah. Teriakan Wang Che segera membangunkan ulat hijau, yang telah terpesona oleh pemandangan indah di atas. Ulat itu berbalik dan menatapnya dengan ekspresi kesal. Jika kamu tidak kembali ke sini sekarang, tidak akan ada lagi makanan ringan untukmu besok, kata Wang Che. Mendengar ini, ulat itu segera memuntahkan seutas benang yang menempel di ambang jendela. Kemudian, sambil menggigit benang itu, ulat itu melompat dan terbang ke arah jendela seperti Spiderman. Slam! Namun, alih-alih mendarat di dalam ruangan, ulat hijau itu malah menabrak dinding di bawah jendela. Ulat itu pun pipih menjadi bentuk yang panjang dan berdaging. Wang Che tidak bisa berkata apa-apa saat melihat ini. Karena kurangnya kemahiran dan penguasaan keterampilan, si kecil masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Selain itu, jendela itu tidak seperti kayu tung awan, terlalu kecil untuk dijadikan target. Dengan demikian, Wang Che tidak punya pilihan selain meraih tali dan menarik si kecil ke atas. Ketika akhirnya berhasil diseret ke dalam ruangan, dia bisa melihat ada tanda merah mencolok di kepala ulat itu. Kamu harus lebih banyak berlatih. Bagaimana rasanya terbang? Ses. Ulat hijau itu mengangguk berulang kali. Ia tidak dapat menyangkal bahwa itu memang terasa luar biasa. Perasaan yang sama sekali berbeda dengan saat ia melayang hanya dengan ekornya. Dengan menggunakan benang sebagai penopang, ulat hijau berhasil menempuh jarak yang jauh lebih jauh, dan pada gilirannya, ia dapat menikmati waktu yang lebih lama di udara. Sampai batas tertentu, ulat ini memang terasa seperti terbang. Bagus sekali. Sekarang setelah kamu mulai mengendalikan kekuatan jiwamu, apakah kamu merasakan perubahan? Wang Che bertanya. Ulat hijau itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya berdiri di tempat dan mulai fokus pada aliran kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Teknik pengaliran khusus tadi telah membuatnya menyadari sesuatu. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit kekuatan jiwa muncul dari ulat hijau. Namun, materi seperti asap itu hanya muncul sesaat, sebelum menghilang dengan cepat. Mata Wang Che berbinar ketika dia melihat ini. Lumayan, sepertinya kamu sudah bisa mengendalikan pelepasan kekuatan jiwamu. Meskipun tidak bertahan lama, kamu sudah mengambil langkah pertama. Selama kamu terus berlatih seperti ini, cepat atau lambat kamu akan bisa memahaminya. Kekuatan jiwa yang dimanifestasikannya harus terkonsentrasi secara padat dan tetap melekat pada tubuh. Jika tidak, itu tidak akan bisa meningkatkan kekuatan ulat hijau. Setelah memeriksa, Wang Che telah menemukan keterampilan jiwa yang disebut Harden. Itu adalah keterampilan jiwa 10 tahun yang diketahui oleh banyak hewan peliharaan jiwa tipe batu gunung. Jenis keterampilan jiwa ini dapat digunakan untuk mengendalikan kekuatan jiwa dan memadatkannya di dalam tubuh. Sebagai hasilnya, pertahanan hewan peliharaan jiwa akan sangat ditingkatkan. Namun demikian, itu sangat berbeda dari sekadar melepaskan kekuatan jiwa. Dengan skill jiwa ini, kekuatan jiwa yang dimanifestasikan akan sangat terkonsentrasi saat menyelimuti tubuh pengguna, membuatnya terlihat seperti lapisan baju besi. Selain memberikan peningkatan dalam pertahanan, Harden akan meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan. Jangan menghubungkan kekuatan jiwamu ke seluruh tubuhmu dulu, Wang Che menginstruksikan. Cobalah dengan satu bagian terlebih dahulu, seperti ekormu. Ulat hijau memahami kata-katanya dengan sangat cepat kali ini. Ini karena dia mengerti bahwa jurus lain yang dipelajarinya, jurus ekor bergemuruh, melibatkan pengendalian kekuatan jiwa di dalam tubuh sebelum mengumpulkannya di ekor. Kemudian, dengan membentuk postur yang mengedarkan tenaga jiwa, tubuh ulat hijau akan meletus dengan kekuatan yang sangat besar. Namun demikian, untuk mengeras, diperlukan pengumpulan kekuatan jiwa di luar tubuh. Secara alami, keduanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Namun, mereka memiliki kesamaan. Setelah beberapa saat, ulat hijau mulai melepaskan tenaga jiwanya dan memusatkan semuanya pada ekornya. Memang, sekarang jauh lebih mudah, karena ia memusatkan perhatian untuk menyelimuti satu bagian tubuh. Namun demikian, tampak jelas bahwa tenaga jiwa yang terkumpul masih belum cukup padat. Setelah beberapa detik, kekuatan itu pun menghilang dengan cepat. Selain itu, ulat hijau itu belum bisa mengendalikan terlalu banyak kekuatan jiwa, yang berarti skill itu tidak akan meningkatkan kekuatannya. Namun, mereka berada di jalur yang benar. Meskipun gagal menguasai keterampilan itu, ulat hijau tetap bersemangat. Semua itu sangat menarik. Setiap kali si kecil menggunakan serangan ekor bergemuruh,
ekornya akan memancarkan cahaya redup karena kondensasi kekuatan jiwa di dalam tubuh. Sekarang, ketika kekuatan jiwa dimanifestasikan dan membungkus ekornya, itu tampak seperti ditutupi lapisan api yang samar-samar, membuatnya semakin menyilaukan. Sangat disayangkan bahwa ulat hijau tidak dapat menggunakan serangan ekor bergemuruh pada saat yang sama, karena cukup penasaran untuk melihat seperti apa ekornya ketika dua keterampilan jiwa digabungkan. Meskipun itu tidak akan terlalu kuat saat ini, itu pasti akan lebih cepat dan terlihat lebih keren. Melihat ini, Wang Che merasa agak lega. Meskipun ulat hijau masih pemula, ia telah berhasil memahami konsep ini. Namun, untuk melihat hasil yang lebih konsisten dan lebih baik, ia harus lebih banyak berlatih. Selama ia tetap pada jalurnya saat ini, ulat hijau akan dapat mempelajari dasar-dasar Soul Armor Haki dalam waktu seminggu. Sama seperti itu, Wang Che dan si kecil tetap mengikuti pelatihan dasar di sekolah pada siang hari. Di malam hari, mereka akan berlatih menggunakan Soul Armor Haki. Sampai 7 hari kemudian. Bab 27. 7 hari berlalu dengan sangat cepat. Latihan yang intens mulai berulang. Bagi Wang Che, seolah-olah tidak ada yang terjadi dalam 7 hari itu. Tahun-tahun yang dia habiskan untuk berkultivasi di masa lalu jauh lebih membosankan. Namun, anak-anak, terutama mereka yang pergi ke sekolah pada siang hari, lebih suka menghabiskan waktu istirahat mereka dengan bermain dan beristirahat. Tidak banyak orang dari kelas Wang Che yang mau bergabung dengan klub untuk pertarungan jiwa binatang dan latihan tambahan sepulang sekolah. Sebaliknya, para siswa lebih cenderung tertarik pada piala pencerahan. Bagaimanapun, mereka tahu apa yang mereka mampu. Klub Pertempuran Tianyu. Sejak awal masa sekolah, keanggotaannya mulai meningkat secara eksponensial. Seperti yang diharapkan Yuan Xiaole, partisipasi Wang Che memang berkontribusi pada peningkatan ini, terutama dalam hal anggota lawan jenis. Namun demikian, para siswa yang bergabung memiliki tujuan yang sama pada akhirnya. Yaitu untuk mendapatkan kekuatan sebelum piala pencerahan. Tentu saja, klub harus mengadakan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Hampir tidak mungkin untuk menonton semuanya. Mereka semua adalah sekelompok orang yang tidak berarti yang bertarung satu sama lain, kata Yuan Xiaole dengan sombong sambil melihat pertandingan di arena di bawah. Selain saudara Che, tidak ada orang lain yang bisa bertarung dengan baik. Sepertinya hanya kakak Che dan saya yang bisa maju ke final. Apa kau setuju, Kukabis? Kukabis yang telah tumbuh agak lebih besar mulai mengusap dadanya sendiri. Sangat bagus, seperti yang diharapkan dari hewan peliharaan jiwaku, Yuan Xiaole. Saat Yuan Xiaole terus melihat sekeliling klub, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Tanpa membuang waktu, dia dengan cepat berjalan turun dari lantai 2. Saudara Che, Yuan Xiaole dengan riang mendekati orang yang dilihatnya. Kompetisi besok, apa kamu tidak mau istirahat dulu? Itu adalah Wang Che. Saya dibayar dengan gaji, jadi saya harus bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Wang Che tersenyum pada teman sekolahnya. Aku masih harus datang ke sini setiap hari. Sambil melambaikan tangannya, Yuan Xiaole mulai berbicara, aku tidak akan menyangkalnya. Menggunakan nama Anda benar-benar sangat membantu. Klub Tianyu kami memiliki lebih banyak siswa semester ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Kami sudah menuai manfaatnya, jadi tidak masalah jika Anda muncul atau tidak. Saat dia berbicara, Yuan Xiaole menyelinap sekilas ke ulat hijau di belakang Wang Che. Itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Sekarang, basis kultivasi kekuatan jiwanya pasti telah mencapai sekitar 70 tahun. Yuan Xiaole mengusap dagunya dan mulai berpikir, sambil menatap ulat hijau yang mulutnya ditutupi dengan bubuk hitam karena makan makanan ringan. Dalam 7 hari terakhir, Kukabis miliknya telah tumbuh jauh lebih kuat. Ia juga telah berhasil mempelajari sebuah keterampilan jiwa. Jika apa yang dikatakan ayahnya dan Profesor Yan tempo hari itu benar, ulat hijau itu bukanlah makhluk biasa. Namun sekarang, paling tidak, aku seharusnya memiliki kesempatan 50%, kan? Tidak peduli seberapa kuat ulat hijau ini, ia hanya bisa mempelajari satu keterampilan jiwa. Selain itu adalah keterampilan jiwa yang tidak ofensif seperti Speed Trade. Yuan Xiaole merenung, namun, tingkat kultivasi kekuatan jiwa ulat hijau ini benar-benar tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Ngomong-ngomong, Saudara Che, apakah Anda tahu siapa saja yang sepertinya akan menjadi masalah di piala pencerahan? Yuan Xiaole tersenyum dan bertanya. Saya tidak yakin, saya tidak terlalu memperhatikan peserta lain.
Wang Che menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan setengah hati. Bagaimanapun, dia dan hewan peliharaan jiwanya telah berlatih keras selama seminggu terakhir. Bahkan, ulat hijau itu hanya punya waktu untuk makan makanan ringan saat mereka dalam perjalanan ke klub pertempuran. Meskipun Wang Che hanya bisa mengarang beberapa ratus kata dan menambahkan beberapa gambar pada dongeng yang dia ceritakan kepada si kecil, itu sama sekali tidak menghentikan imajinasinya yang hidup. Karena bahkan ulat hijau itu sendiri tenggelam dalam latihannya untuk menjadi lebih kuat, dia secara alami tidak punya waktu untuk peduli dengan siapa yang akan dia hadapi dalam kompetisi. Meskipun saya tidak berpikir Anda akan bertemu orang yang lebih merepotkan daripada saya di sana, tambah Wang Che. Setelah terdiam sejenak, Yuan Xiaolei dengan cepat menjawab, tidak apa-apa. Lagi pula hanya ada sekitar 2 atau 3 siswa dengan hewan peliharaan jiwa yang sangat langka di 2 sekolah menengah lainnya. Mereka mungkin kuat, tapi piala pencerahan bahkan tidak terlalu menantang dibandingkan turnamen pemula. Hewan peliharaan jiwa langka mereka mungkin tidak akan memiliki usia kultivasi kekuatan jiwa yang tinggi juga, jadi perbedaan kekuatannya tidak akan terlalu konyol. Namun, satu hal yang pasti, Lin Si dari kelasmu benar-benar kuat. Yuan Xiaolei merenung sejenak sebelum berkata, sepertinya, saya mendengar bahwa Lin Si bergabung dengan sebuah klub. Apakah kamu tahu klub mana itu? Wang Che menggelengkan kepalanya. Itu adalah salah satu klub master jiwa kontrak teratas di zona Perang Timur, klub Matahari Terbit. Orang yang mendirikan klub ini adalah Raja Surgawi bergelar dari zona Perang Timur, Raja Surgawi Matahari Terbit. Yuan Xiaolei mulai menghela nafas sambil melanjutkan, ayah saya hanya mengetahui hal ini dari lingkaran sosialnya. Klub Blazing Sun bahkan tidak berada di kota Skyhead. Itu terletak di ibu kota kejayaan benua Puncak Barat, dan di atas semua itu, siswa kelas 3 bahkan bukan target demografi mereka. Dia kemungkinan besar akan berakhir sebagai juara piala pencerahan. Anda dan saya bisa mencapai 5 besar atau apapun yang saya tebak. Begitu Yuan Xiaolei selesai berbicara, Kukabis segera mulai memukul dadanya. Sepertinya dia bertanya, kenapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Wang Che mengalihkan perhatiannya kembali ke Yuan Xiaolei. Bagaimana kamu tahu, batuk-batuk, aku hanya membual tadi, tapi aku mengatakan yang sebenarnya kali ini. Yuan Xiaolei dengan cepat terbatuk untuk berhenti berbicara. Wang Che tiba-tiba tersenyum ketika mendengar ini. Kemudian, dia dan Yuan Xiaolei berjalan-jalan di sekitar klub sebelum akhirnya kembali ke rumah. Setelah beristirahat dan memulihkan energinya malam itu, Wang Che menuju ke tempat pertandingan keesokan harinya. Stadion Skyhead. Meskipun itu hanya kompetisi tingkat perkenalan berskala kecil yang terbatas di kota Skyhead, masih ada cukup banyak penonton yang berkumpul untuk menyaksikannya. Kompetisi ini akan berlangsung selama 3 hari, yang berarti bahwa siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas pun harus libur selama 3 hari. Pada saat yang sama, kota-kota lain di benua Puncak Barat juga akan menyelenggarakan piala pencerahan di stadion kota mereka masing-masing. Ini adalah sebuah inisiatif untuk mendorong siswa kelas 3 dan anak-anak yang lebih muda untuk melatih hewan peliharaan mereka dengan baik. Namun, Wang Che hanya memiliki tujuan untuk menjadi juara. Sejujurnya, ada terlalu banyak keuntungan yang didapat dengan menjadi juara pertama dalam kompetisi ini. $100.000 sebagai hadiah, selain makanan, obat-obatan, dan perangkat jiwa. Yang paling penting, Wang Che sangat menantikan untuk menjelajahi dan berlatih di daerah di luar zona perang. Apa yang ada di luar zona perang? Wang Che tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Sepertinya hanya ada sedikit informasi tentang zona perang dalam semua pengetahuan yang dia miliki saat ini. Satu-satunya hal yang dia kaitkan dengan zona perang adalah kata bahaya. Dia tidak tahu apa-apa lagi tentang mereka. Setelah beberapa saat, Wang Che dan hewan peliharaan jiwanya akhirnya tiba di stadion. Tempat itu penuh sesak dengan orang, tapi untungnya ada banyak rambu-rambu di jalan yang membantu mengarahkan mereka. Karena dia telah menyelesaikan proses pendaftaran beberapa hari sebelumnya, Wang Che, bersama dengan peserta lainnya, hanya perlu mencari tahu lokasi dan nomor pertandingan mereka. Dia dengan cepat menyalakan telepon dan mengklik aplikasi hewan peliharaan jiwa benua Puncak Barat. Setelah memilih piala pencerahan kota Skyhead, Wang Che memasukkan nama dan nomor kartu identitasnya, dan mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. Ada serangkaian prosedur keamanan umum yang harus dia lalui, seperti pengenalan wajah dan mata, verifikasi sidik jari, dan sebagainya. Wang Che memikirkannya, dan merasa bahwa angka ini tidak terlalu buruk. Setelah memasuki stadion, Wang Che langsung menuju ruang tunggu. Ada juga banyak peserta lain yang duduk di sana,
dan karena berada di lantai 3, mereka bisa menonton kompetisi di area J dengan pemandangan yang bagus. Saat ia mencoba melihat sendiri kompetisi yang sedang berlangsung, Wang Che menyadari bahwa kedua peserta yang bertarung di arena adalah teman sekelasnya. Ini bukanlah suatu kebetulan, karena ia tahu bahwa mereka pasti akan berpartisipasi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, salah satu dari mereka tersingkir dari kompetisi dan yang lainnya maju ke tahap yang lebih tinggi. Orang yang tersingkir bertarung melawan teman sekelasnya yang memiliki seekor elang berbulu muda sebagai hewan peliharaan jiwa tipe terbang. Dengan kemampuan untuk terbang, mengalahkan Sharp Touchback yang bahkan belum mempelajari keterampilan jiwa adalah pekerjaan yang ringan bagi elang berbulu. Bisa dikatakan ia berada di atas angin sejak awal. Hanya dengan satu kali menukik, ia berhasil membunuh serangga itu. Selain itu, tingkat kultivasinya tampaknya juga sedikit lebih tinggi. Bahkan jika itu adalah hewan peliharaan jiwa langka yang menghadapi elang sebelumnya, masih akan cukup sulit untuk melawan lawan yang bisa terbang, apalagi hewan peliharaan jiwa normal seperti Sharp Touchback. Bab 28. Mereka sangat lemah. Sepertinya tidak ada banyak hewan peliharaan jiwa langka di sini hari ini. Aku melihat beberapa peserta yang kuat di zona lain. Mereka semua dari zona Z, kan? Aku agak ingat mereka dari saat aku datang untuk membuat janji. Salah satu dari mereka memiliki hewan peliharaan yang sangat langka, kukuk angin. Itu adalah bentuk evolusi terakhir dari burung kako ketika mencapai 60 tahun kultivasi kekuatan jiwa. Baru seminggu sejak sekolah dimulai, namun, dia sudah berhasil melatih hewan peliharaan jiwa biasa seperti burung kako ke dalam evolusi terakhirnya dengan basis kultivasi 60 tahun. Itu terlalu kuat. Namun, itu tentang sejauh mana potensi kukuk angin. Meskipun memang berevolusi dengan cukup cepat, tampaknya telah mencapai batasnya. Itu hanya akan tampil luar biasa di piala pencerahan kali ini. Itu akan sia-sia pada saat piala bintang baru 3 kota diadakan selama upacara kelulusan, dan terlebih lagi di masa depan. Itu bukan apa-apa. Aku mendengar dari teman-temanku di SMA pertama bahwa seseorang benar-benar berhasil membesarkan ulat hijau hingga 50 tahun tepat saat sekolah dimulai. Sial, luar biasa. Dia itu bodoh. Bahkan setelah menghabiskan begitu banyak usaha untuk membesarkan ulat hijau sampai 50 tahun, dengan kekuatan tempurnya yang lemah, dia masih akan dikalahkan dengan seketika. Aku akui itu bukanlah hal yang mudah. Obrolan yang berisik terus datang dari segala arah. Akhirnya, orang-orang di ruang tunggu mengarahkan pandangan mereka ke ulat hijau yang merangkak di samping Wang Che. Meskipun dia menyadari bahwa mereka sedang menatapnya, Wang Che hanya mengabaikan para peserta yang melihat dan melirik ke arahnya. Sudah waktunya baginya untuk naik ke atas panggung. Setelah tersenyum ramah kepada para kontestan yang sedang mengobrol, ia berjalan masuk ke dalam arena. Tempat kompetisi untuk klub pencerahan tampak sangat mirip dengan panggung pertarungan klub Tianyu. Sementara itu, di tribun di sekitar zona J, dua sosok yang mengenakan kacamata hitam dan masker berjalan dengan tenang. Suamiku, kami datang untuk menonton pertandingannya tanpa sepengetahuan anak kami. Apakah dia akan marah jika dia tahu? Tidak, saya percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang ulat hijau itu. Tidak peduli seberapa lemahnya, anak kita tidak akan tersingkir di babak pertama. Kita masih bisa mendukungnya. Itu masuk akal. Jadi kenapa kita masih memakai kacamata hitam dan masker? Bukannya aku takut C kecil tahu kalau kita di sini. Lagi pula, matahari terlalu terang sehingga membutakan mataku. Petik 2 titik titik titik. Lihat. C kecil naik ke atas panggung sekarang. Itu dia lawan pertamanya. Hei, 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 aku mengenali hewan peliharaan ini. Kelihatannya seperti bunga lonceng. Bunga lonceng, biar ku periksa. Itu adalah hewan peliharaan jiwa tipe rumput. Karena serangga memakan bunga dan rumput, aku pikir ulat hijau seharusnya bisa mengalahkan bunga lonceng dengan mudah. Pertandingan ini disegel. Ayah Wang dan Ibu Wang bergumam pada diri mereka sendiri. Pada saat itu, tidak bisa menahan diri lagi, seorang siswa kelas 2 yang telah mendengar seluruh percakapan mereka menyela. Paman dan Bibi, bunga lonceng adalah hewan peliharaan jiwa dengan nilai potensi spesies 150. Itu jauh lebih tinggi daripada ulat hijau. Melihat bunga lonceng di arena sekarang, kekuatan jiwanya tampaknya mendekati sekitar 40 tahun. Selain itu, kekuatan, kecepatan, dan fisiknya juga terlihat sangat bulat. Nantinya, Anda akan melihat bahwa ketika diserang, ia akan mengeluarkan suara bunga. Ini adalah karakteristik alami yang memungkinkannya membubarkan berbagai larva. Tidak mungkin ulat hijau bisa menahan bunga lonceng.
Mendengar hal ini, Pastor Wang dan Ibu Wang mulai merasa sedikit malu. Pada saat itu, pertandingan berikutnya dimulai. Di atas panggung, Wang Che membawa ulat hijau ke arena dan terus mengawasi lawan-lawannya. Bunga lonceng. Hehe, tampan, hewan peliharaan jiwamu adalah ulat hijau. Ia gemuk dan gemuk, tapi sangat imut. Lawannya adalah seorang gadis yang tampak imut dan mungil. Wang Che tersenyum dan mengangguk padanya. Jadi, semua kontestan, silakan ambil posisi. Wasit yang berada di tengah mengumumkan di sela-sela batuk. Saat pertandingan akan dimulai, gadis itu tiba-tiba berkata, saya akan mengaku kalah jika Anda memberikan rincian kontak Anda. Wasit hampir terjatuh saat mendengar ini. Dia mengumpat dalam hati. Itu tidak akan berhasil, Wang Che menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Apa aku tidak cukup imut untukmu? Gadis itu cemberut dan bertanya. Aku membiarkanmu menang. Kau bisa membiarkanku menang jika kau mau, tapi aku tidak bisa memberikan kontakku. Sialan, kamu tidak tahu malu. Gadis itu, yang jelas-jelas terkejut dengan kata-kata Wang Che, mengoceh. Kamu ingin menang, tapi kamu tidak akan menawarkan apapun sebagai balasannya. Bagaimana itu masuk akal? Mau bagaimana lagi? Kelucuanmu tidak sebanding dengan ketampananku, jawab Wang Che dengan terus terang. Sial, gadis itu langsung marah saat mendengarnya. Kata-kata ini terlalu menghina. Mulai, perintah wasit. Lakukanlah. Wang Che menginstruksikan dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, ulat hijau itu bergegas keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, ulat itu tiba di depan bunga lonceng. Ulat hijau yang panjangnya hampir 80 cm, terlihat cukup kokoh. Sebagai perbandingan, bunga lonceng setinggi 40 atau 50 cm tampak lemah. Tanpa membuang waktu, ulat hijau dengan cepat melingkarkan dirinya di sekeliling bunga lonceng seperti naga yang melingkar, seakan-akan ia sudah merencanakan gerakan ini. Kemudian, setelah memantapkan diri, ulat itu mengayunkan tubuhnya untuk melemparkan bunga lonceng keluar dari panggung kompetisi. Ulat itu mendarat di tanah, jauh dari tempatnya berdiri sebelumnya. Seluruh proses itu hanya memakan waktu beberapa detik. Cepat sekali, juri yang menonton berseru. Bahkan gadis imut itu masih terpaku di tempatnya, tidak bisa bereaksi. Setelah beberapa detik hening, wasit melirik Wang Che dan mengumumkan dengan perlahan, tahap 8, nomor 23 menang. Mendengar ini, Wang Che mengulurkan tangannya dengan malas dan melambaikan tangan ke ulat hijau itu sebelum berjalan menuruni panggung. Apa yang terjadi? Gadis yang baru saja tersadar itu mulai bergetar hebat. Bagaimana ulat hijau itu bisa bergerak begitu cepat? Ulat itu panjangnya 80 cm. Mungkinkah ulat hijau itu memiliki kultivasi kekuatan jiwa lebih dari 70 tahun? Tidak, bahkan jika ya, itu masih tidak bisa secepat ini. Sama seperti gadis itu, kecepatan yang tidak masuk akal juga membuat sebagian besar penonton lengah. Ia terus memutar otak mencari jawaban sambil berjalan menuruni panggung. Sementara itu, di atas panggung, anak kita luar biasa. Pastor Wang tertawa dan berseru, lihat, sudah kubilang ulat hijau ini luar biasa. Sial, apakah orang ini adalah orang kejam dari SMA pertama yang membesarkan ulat hijaunya hingga berusia 50 tahun? Murid kelas 2 di sebelah Pastor Wang juga tercengang. Tidak heran ulat hijau ini begitu kuat. Itu pasti sudah 70 tahun berkultivasi. Perbedaan dalam kultivasi kekuatan jiwa lebih dari 30 tahun, jadi tidak heran jika bunga lonceng tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tapi kecepatan ini, petik 2. Ayo, mari kita lihat pertandingan berikutnya. Setidaknya ada 3 pertandingan di hari pertama, jadi itu berarti masih ada 2 pertandingan lagi setelah ini. Mari kita lihat tahap mana itu. Ibu Wang menyeret ayah Wang keluar dari tribun, meninggalkan siswa yang kebingungan itu. Pada saat itu, Wang Che baru saja turun dari panggung, dan merasa acuh tak acuh. Kemenangannya tidak bisa dihindari. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Wang Che mengeluarkan ponselnya dan membuka grup obrolan kelas. Segera, banyak ratapan yang terlihat. Kalah dalam pertarungan pertamaku, dibunuh oleh seekor elang berbulu muda. Aku menang. Hehe, mereka semua sangat kuat. Kotoniku hampir kalah. Meskipun ini baru ronde pertama, sebagian besar kontestan sudah memiliki kultivasi kekuatan jiwa selama 30 tahun atau lebih. Sebenarnya tidak terlalu buruk. Namun, ada meong api dengan kultivasi kekuatan jiwa selama 60 tahun lebih di zona H. Praktis akan terjadi pertumpahan darah di sana,
dengan kelompok besar hewan peliharaan jiwa tipe rumput menghadapinya. Sampah, ular topi awan Dewi Si sudah memiliki hampir 80 tahun kultivasi kekuatan jiwa sekarang. Ketika dia melihat pesan ini, Wang Che mulai menggelengkan kepalanya dalam diam. Ular topi awan ini memang hewan peliharaan jiwa yang sangat berharga, tingkat pertumbuhannya sangat cepat. Selama 7 hari terakhir, ulat hijau itu telah memakan daun susu birk bulan, yang satu tingkat lebih tinggi dari daun susu birk putih yang biasanya dia makan. Bahkan dengan makanan barunya dan skill asal binatang, ia masih belum bisa mengejar kecepatan kultivasi ular topi awan. Setelah menutup grup chat, Wang Che memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum berangkat lagi. Masih di zona J, tapi kali ini di stage 1. Lawannya kali ini cukup menarik. Ia adalah Triangular Rock Beast. Triangular Rock, Soul Pet tipe batu pegunungan. Pertahanannya yang tak tertandingi membuatnya menjadi mimpi buruk bagi semua Soul Pet muda. Pada tahap awal, terutama ketika Soul Pet belum mempelajari satu pun skill Soul, akan sangat sulit untuk memberikan kerusakan yang signifikan padanya hanya dengan serangan konvensional. Bab 29. Meskipun matahari bersinar terang, bagian dalam gimnasium tetap sejuk dan berangin. Di zona J, tahap 1. Wang Che berjalan ke arena dengan ulat hijau. Hei, anak ulat hijau, aku tahu kamu. Namamu adalah Wang Che. Lawannya segera memanggil bahkan sebelum wasit sempat berbicara. Saya merasa terhormat, jawab Wang Che. Batu segitiga memiliki penampilan yang cukup solid. Seperti namanya, tubuh hewan peliharaan jiwa ini terbuat dari 3 batu besar berwarna coklat yang disusun dalam bentuk segitiga. Kedua matanya menonjol dari masing-masing batu di bagian atas segitiga, sedangkan mulutnya ditempelkan di batu paling bawah. Selain itu, batu-batu yang menyusun tubuhnya tidak bersudut, tetapi bulat. Apabila disatukan, makhluk halus ini benar-benar terlihat seperti segitiga 3D yang sangat besar. Namun demikian, dari samping, ini lebih mirip balok batu yang tebalnya puluhan sentimeter. Namun demikian, hanya dengan melihat sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu sangat tangguh dan sampai batas tertentu, tidak bisa dihancurkan. Dengan kultivasi kekuatan jiwa sekitar 45 tahun juga, batu segitiga lawan tidak kalah mengesankan. Bagaimanapun, meskipun hanya hewan peliharaan jiwa normal, pertahanan Triangular Rock sangat luar biasa. Kamu akan kalah dalam pertandingan ini. Lawan memproklamirkan dengan mengejek, hewan peliharaan jiwa seperti ulat hijau. Bahkan dengan 60 hingga 70 tahun budidaya kekuatan jiwa, itu masih lemah. Itu tidak akan bisa menembus pertahanan hewan peliharaan jiwaku. Wang Che hanya mengangguk sambil menjawab, aku setuju denganmu. Aku telah melihat pertandingan terakhirmu, jadi jangan pernah berpikir untuk mencoba jurus yang sama pada batu segitigaku. Karena perbedaan ukuran tidak menguntungkanmu kali ini, ulat hijaumu tidak akan bisa melilit Triangular Rockku. Lawannya melanjutkan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, wasit melihat sekilas ke kedua belah pihak sebelum mengangkat bendera di tangannya. Semua kontestan, silakan masuk ke posisi Anda. Wang Che berdehem sambil menepuk kepala ulat hijau itu. Ses. Ulat hijau mengangguk, seolah membaca pikiran Wang Che. Mulai. Wasit berteriak. Lawan segera bereaksi begitu kata itu keluar dari mulut wasit. Batu segitiga, tekan ke tanah. Ini mungkin cepat, tapi kita bisa menghabiskan ulat hijau sampai mati. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, ketiga batu besar itu bergabung dengan mulus menjadi segitiga dan mendarat di tanah dengan suara gedebuk yang keras. Dari suaranya saja, orang sudah bisa mengetahui betapa beratnya batu segitiga ini. Serang, Wang Che menginstruksikan dengan agak acuh tak acuh. Tepat saat mendengar perintah ini, ulat hijau itu segera meluruskan tubuhnya dan meluncurkan dirinya ke arah lawannya. Seperti ular piton hijau raksasa, ular ini melaju lebih cepat setiap detiknya dan berubah menjadi kabur saat ia menerjang maju. Sebuah serangan frontal. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Lawannya menertawakan Wang Che. Ini adalah batu segitiga yang dia hadapi, salah satu yang telah memantapkan dirinya di atas panggung. Bagaimanapun juga, segitiga adalah struktur yang sangat stabil. Ditambah dengan bobot Triangular Rock yang cukup besar, praktis tidak ada hewan peliharaan jiwa lain dengan kultivasi kekuatan jiwa yang sama yang bisa menggulingkan atau bahkan memindahkannya. Hal ini bahkan lebih benar pada tahap awal, di mana Soul Pet tidak memiliki satu pun keterampilan jiwa di bawah ikat pinggang mereka. Dengan demikian, bahkan tanpa menggunakan serangan atribut apapun, Triangular Rock dapat dianggap sebagai salah satu Soul Pet yang paling merepotkan untuk dihadapi dalam pertempuran.
Jika mereka bertabrakan secara langsung seperti ini, bukankah ulat hijau itu akan terlempar oleh kelembamannya sendiri? Banyak penonton yang menggelengkan kepala saat memikirkan hal ini. Bahkan, wasit yang berdiri di samping para kontestan pun merasa agak bingung. Untuk menyerang langsung ke dalamnya, bukankah ulat itu hanya meminta? Belum. Pada saat berikutnya, kepala ulat hijau itu menghantam bagian tengah dari 3 batu segitiga. Boom! Terdengar seperti sebuah gunung yang dipindahkan. Batu segitiga segera melolong saat bertabrakan dengan ulat hijau. Sementara itu, retakan mulai muncul pada permukaan ketiga batu yang saling menempel. Setelah jeda yang dramatis, ulat itu pun terlempar dengan suara dentuman. Penonton hanya bisa menatap dengan rahang terbuka lebar saat batu segitiga terbang ke belakang. Sementara itu, ulat hijau dengan santai mengusap benjolan merah yang membengkak di kepalanya dengan ekornya. Sial, itu sangat sulit. Terima kasih sudah membiarkanku menang, Wang Che bersiul sambil melambaikan tangan ke arah lawannya. Ayo pergi. Ulat hijau mengikutinya menuruni panggung sambil mengusap-usap kepalanya berulang kali. Babak 1, No. 23. Kemenangan. Wasit yang akhirnya tersadar dari lamunannya mengumumkan dengan tergesa-gesa. Bagaimana ini bisa terjadi? Lawan Wang Che masih berdiri di atas panggung dengan linglung. Apakah ulat hijau ini mempelajari jurus jiwa kepala besi? Ia berhasil melepaskan kekuatan yang luar biasa dari tabrakan biasa. Kenapa? Apa itu karena perbedaan dalam kekuatan jiwa? Petik 2. Wang Che berjalan kembali ke ruang tunggu dan melihat sekilas waktu. Saat itu sudah tengah hari. Ada pertandingan lain yang dijadwalkan untuknya di sore hari. Ayo makan dulu, kata Wang Che. Tunggu, bos. Bagaimana ulat hijaumu begitu kuat? Seorang kontestan di ruang tunggu tiba-tiba menghampirinya dan bertanya. Batu segitiga. Wang Che melirik kontestan yang bersemangat itu dan dengan santai menjawab, itu adalah hewan peliharaan jiwa yang dibentuk dengan menggabungkan 3 batu besar. Memang sangat unik. Meskipun pertahanannya cukup kuat di tahap awal, Triangular Rock, seperti semua soul pet lainnya, bukannya tanpa kelemahan. Selama Anda membidik pusat gravitasinya dan membuat celah di antara ketiga batu tersebut, ia akan dengan mudah kehilangan keseimbangan. Kemudian, Anda akan dapat mengirimnya terbang. Namun, ketika batu segitiga mencapai 60 tahun kultivasi dan berevolusi menjadi batu keras segitiga, kelemahan ini akan hilang. Kontestan bergumam, benarkah begitu? Itu tidak tertulis di buku. Setelah beberapa saat, wajahnya langsung berbinar saat dia berkata dengan penuh semangat, terima kasih kakak, kebetulan saya juga memiliki lawan dengan hewan peliharaan berjiwa Triangular Rock di pertandingan berikutnya. Dia berjalan pergi dengan penuh semangat. Ses. Ulat hijau mendesis pada Wang Che. Kamu berbohong padanya. Aku tidak berbohong padanya, kata Wang Che sambil berdeham. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan bisa mencapai efek yang sama. Ayo kita makan dulu. Ulat hijau itu memutar matanya ke arah Wang Che. Ia hanya bisa melihat dengan iba saat kontestan itu menuju ke kompetisinya dengan antusias. Secara teknis, Wang Che telah mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia dengan mudah meninggalkan bagian tentang persyaratan kekuatan. Bahkan tanpa menggunakan ekornya, serangan ulat hijau itu masih memberikan pukulan yang cukup kuat. Karena Triangular Rock yang berdiri tak bergerak di atas panggung itu bisa dibilang merupakan target langsung. Faktanya, Wang Che lebih takut ulat hijau itu akan mampu menghancurkan batu segitiga menjadi beberapa bagian hanya dengan kibasan ekornya. Hal itu pasti akan merepotkan jika terjadi dalam kompetisi. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan untuk menyerang lebih dulu. Ada ruang makan yang disiapkan di gimnasium, di mana makanan akan disediakan untuk para kontestan secara gratis. Hal ini tampaknya membuat Wang Che merasa cukup senang. Wow, ulat hijau ini sangat besar. Sentuhlah. Kenapa kamu tidak berevolusi? Evolusinya adalah kupu-kupu neter hijau. Secara pribadi, saya tidak suka penampilannya. Menurut saya, akan lebih baik untuk tidak berevolusi. Ulat hijau sebesar itu, seharusnya bisa memuntahkan banyak sutra, kan? Itu akan bisa menghasilkan begitu banyak uang untukmu sekarang. Setelah berjalan-jalan, Wang Che menemukan tempat makan di kantin sementara ulat hijau menikmati lebih banyak daun di area persediaan hewan peliharaan. Ada juga banyak ulat hijau lain yang sedang makan di sampingnya. Setelah menghitung, Wang Che menyadari bahwa ada sekitar 7 atau 8 ulat hijau. Mereka semua sangat beruntung, serunya. Siapapun yang memiliki ulat hijau pasti tidak membelinya dengan sukarela.
Mereka kemungkinan besar menetas dari telur-telur hewan peliharaan yang dibagikan secara cuma-cuma. Bahkan di antara ribuan peserta yang hadir hari ini, hanya ada 7-8 ulat hijau yang terlihat. Setelah mengunyah daun, ulat hijau Wang Che merangkak keluar dengan malu-malu dari kelompok ulat hijau. Tidak berguna, Wang Che menegur. Karena mereka berasal dari spesies yang sama denganmu, kamu harus mencoba bergaul dengan mereka. Ulat hijau merasa ada yang tidak beres dengan Wang Che. Ulat itu meludahi daun ke wajahnya sebagai jawaban, seolah-olah berkata, aku tidak mau. Silakan dan biarkan dirimu disentuh oleh mereka jika kamu mau. Saat Wang Che hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Apakah Anda keberatan jika saya duduk di sini? Suara itu halus, tapi jelas milik seorang wanita. Ketika Wang Che berbalik untuk melihatnya, dia disambut oleh seorang gadis cantik dengan kulit putih dan sosok yang anggun. Tidak, jawab Wang Che dengan tegas. Pengalamannya selama bertahun-tahun dengan jelas menunjukkan kepadanya bahwa orang ini tidak memiliki niat yang baik. Namun demikian, gadis itu segera duduk setelah dia selesai berbicara. Terima kasih banyak. Saya tidak akan berdiri saat upacara nanti, kata gadis itu. Melihat hal ini, ulat hijau mendesis, seolah-olah mengatakan, minggir. Itu tempat dudukku. Tanpa menunjukkan banyak reaksi, gadis itu hanya mengeluarkan 2 lembar daun wangi dari saku bajunya dan memberikannya kepada ulat hijau, sambil berkata, sayang, pergilah ke sana dan makanlah, oke. Meskipun awalnya terlihat khawatir, mata ulat hijau itu langsung berbinar saat ia mencium aroma daun-daun itu. Ulat itu menggigit daun dan berlari ke satu sisi dengan patuh. Wang Che benar-benar kehilangan kata-kata. Dia telah berhasil menyuapnya begitu saja. Sambil menatap punggung ulat hijau itu, Wang Che mulai berpikir. Sepertinya dia harus meningkatkan pelatihannya di masa depan. Bab 30. Jika kamu belum kalah di ronde terakhir besok, kamu akan menghadapiku, kata gadis itu. Kenapa? Wang Che bertanya. Karena piala pencerahan disponsori oleh Dinotek, dan aku adalah keponakan dari CEO perusahaan. Jadi, Anda pasti akan bertemu dengan saya di sana. Wang Che benar-benar tidak bisa berkata-kata. Serius? Apakah dia benar-benar mengatakan itu dengan keras? Jadi, tanyanya sambil menoleh untuk menatapnya. Nama keluarga saya Lin, dan Lin Si adalah saudara perempuan saya. Saya mendengar bahwa dia kalah darimu, ungkapnya. Ketika saatnya tiba, saya akan memberimu pelajaran. Kamu punya masalah dengan saudara perempuan. Wang Che terpancing, melirik ke arahnya. Kau benar-benar berhasil mengetahui rahasia di lubuk hatiku, katanya dengan pura-pura terkejut. Kamu sama sekali tidak mirip dengan kakakmu, komentarnya, menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Dia mendesak. Kakakmu adalah orang yang normal, katanya sambil menatapnya. Tapi kamu, tidak normal. Haha, gadis itu tertawa sebagai tanggapan, tapi dia tidak marah. Anda tidak percaya padaku, bukan? Mengapa kamu tidak mengikuti tes? Wang Che bertanya dengan santai. Tes untuk penyakit mental. Jika hasilnya kembali normal, aku akan dengan sukarela mengaku kalah. Bagaimana kalau begitu? Tentu, jawab gadis itu sambil menopang dagunya dengan tangan sambil menatap Wang Che dengan tajam. Aku ingin melihat apa yang kau lakukan. Dia mengangguk dan menyeringai saat dia mulai, aku mengisi bak mandi dengan air. Ada juga baskom dengan sendok kecil di dalamnya. Masalahnya, Anda harus membuang air di dalam bak mandi. Menurut Anda, apa yang akan dilakukan orang normal? Sesederhana itu. Gadis itu mencemooh, tidak bisakah kamu menyendok air dari bak mandi dengan baskom? Kamu bisa menggunakan sendok jika airnya tidak banyak. Kemudian, dia menoleh ke arah Wang Che dengan sombong. Salah. Orang biasa hanya akan mencabut sumbat di dasar bak mandi, jawabnya puas. Dia tertegun untuk waktu yang lama. Wang Che berdiri dan pergi. Saat dia pergi, dia berkomentar, ingat aku bilang kamu tidak normal. Cepatlah periksa ke rumah sakit. Sepertinya kamu memang memiliki masalah mental yang serius. Dia mempertimbangkannya untuk waktu yang lama sebelum menghubungi dokter pribadinya. Setelah dokter mendengarkannya, dia menjelaskan, ahem. Nona, itu bukan pertanyaan tes mental standar. Itu hanya lelucon sederhana. Tidak ada yang salah denganmu, tapi kau seharusnya tidak bertanya padaku. Sial, dia tersipu dan berteriak dengan marah. Segera setelah itu, kompetisi sore itu dimulai. Wang Che menganggap enteng kejuaraan ini. Lawan di pertandingan sore hari jauh lebih mendasar, dan dia menyelesaikan pertempuran dengan cepat.
Hanya berdasarkan kultivasi kekuatan jiwa saja, tidak peduli seberapa kuat hewan peliharaan jiwa, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan ulat hijaunya saat ini. Di hari pertama, setelah 3 ronde, lebih dari 800 orang tersingkir, dan hanya tersisa sekitar 100 orang. Hari berikutnya bahkan lebih sulit. Hari ketiga adalah hari yang paling menegangkan. Hanya belasan orang yang tersisa untuk bersaing memperebutkan peringkat 10 besar. Wang Che menghemat energinya. Keesokan paginya, mereka tiba di gimnasium. Meskipun sebagian besar peserta telah tereliminasi pada hari pertama, penonton di stadion justru bertambah banyak. Hal ini karena mereka yang sudah tersingkir, semuanya pergi ke area penonton. Dalam obrolan grup kelas, bahkan ada lebih banyak ratapan dan dengungan. Guru Zeng, mereka yang berhasil lolos ke hari kedua, ketik 1. Saya ingin melihat berapa banyak dari kalian yang ada di sana. Setelah jeda yang cukup lama, hanya satu orang yang menjawab. Kemudian, 2 orang lagi muncul. Guru Zeng, 3. Lumayan, kalian adalah kelompok siswa terbaik yang pernah saya ajar. Lin Si, bagaimana denganmu? Lin Si, 1. Saya mendapat izin bebas kemarin, jadi saya berhasil sampai ke hari kedua. Guru Zeng, bagus sekali. Baiklah, bagaimana denganmu, Wang Che? Wang Che, 1. Guru Zeng, wow, ulat hijau benar-benar sampai ke titik ini. Itu mengesankan. Jika kamu bertahan untuk 1 ronde lagi hari ini, kamu akan dapat mengamankan posisimu di 100 besar. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik hadiahnya. Saya menantikan hal itu. Siswa lain menimpali dengan pesan mereka. Wang Che, kamu benar-benar tidak tersingkir. Ulat hijau dengan kultivasi 70 tahun. Tingkat kultivasi kekuatan jiwanya luar biasa. Betapa kuat dan tidak masuk akal. Ada yang tidak beres. Mungkinkah ulat hijau bisa semampu ini? Saya telah menonton kompetisi. Ulat hijau milik kakak C sangat kuat. Itu seperti kelabang di antara mereka sendiri. Hari ini mungkin sulit. Pesaing yang tersisa biasanya memiliki kultivasi Soulpad di atas 50 tahun, terkadang sekitar 60 tahun. Perbedaan kekuatan jiwa tidak lagi besar. Pertandingan hari ini akan menentukan kartu truf dari 26 zona. Babak ketiga akan menjadi pertarungan di antara mereka dari masing-masing wilayah. Tidak ada free pass kali ini. Babak ini adalah satu-satunya yang tidak memilikinya karena peraturan kompetisi tahun ini sedikit berubah. Wang Che mengamati sekeliling dan tidak terlalu memperhatikan. Dia berada di zona J. Ada lebih sedikit kontestan di area ini, jadi hanya ada 4 yang tersisa. Jelas sekali bahwa tidak ada yang mendapatkan izin bebas. Nomor mereka adalah 3, 9, 11, dan 23. Di babak pertama, lawan Wang Che adalah No. 11. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, kerumunan di zona J jelas lebih besar daripada distrik lainnya. Mereka semua pada dasarnya berkumpul di sini untuk Wang Che. Kamu harus menggunakan kekuatan jiwamu hari ini. Wang Che berkata sambil menepuk kepala ulat hijau itu. Ulat itu mengangguk. Ulat itu bahkan tidak melengkapi kekuatan jiwanya sehari sebelumnya. Ia berhasil melewatinya hanya dengan mengandalkan kekuatan kasar. Namun, akan agak sulit jika melakukan hal yang sama hari ini. Wang Che mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa 3 hewan peliharaan jiwa pesaing lainnya semuanya memiliki lebih dari 50 tahun basis kultivasi. Salah satunya lebih dari 60 tahun. Jika seseorang mempelajari keterampilan jiwa, mereka dapat dianggap memiliki potensi untuk berada dalam peringkat 10 besar. Hewan peliharaan jiwa nomor 11 adalah buah peledak. Buah peledak adalah hewan peliharaan jiwa tipe rumput. Ia memiliki skill jiwa peledak secara bawaan, dan lendir yang dihasilkan dari ledakan tersebut akan menyebabkan musuh kehilangan kekuatan bertarungnya dan tetap dalam kondisi lemah untuk jangka waktu yang lama. Maka akan membutuhkan setidaknya setengah hari bagi Soulpad yang terluka untuk pulih. Hewan peliharaan jiwa ini sangat menjijikkan. Ia terlihat seperti jeruk yang tidak berbahaya dengan 2 daun di kepalanya yang botak, dan ia terlihat sangat bingung saat menyipitkan matanya. Di antara hewan peliharaan roh biasa, ini adalah yang paling menjijikkan. Wasit mengintip Wang Che dengan cemas dan melambaikan benderanya. Mulai, keterampilan jiwa buah peledak sudah ada sejak lahir, jadi secara alami, mudah untuk dipahami, seperti benang ludah ulat hijau. Ulat hijau mampu meludahkan sutra, jadi relatif mudah baginya untuk mengembangkan keterampilan jiwa ini selama ia memiliki basis kultivasi kekuatan jiwa. Namun, kekuatan yang tepat sulit untuk diperkirakan.
Skill jiwa organik buah peledak tidak hanya tangguh tapi juga menjijikkan. Saat pertandingan dimulai, nomor 11 dengan tenang memberikan perintahnya. Meledak. Dengan sebuah ledakan keras, jingga itu meledak. Lendir kuning pucat menghujani dan menyebar ke seluruh venue. Di saat yang sama, Wang Che berteriak. Kumpulkan kekuatan jiwamu dan lompatlah. Dia segera mengucapkannya seolah-olah dia sudah menduga serangan ini. Ekor ulat hijau itu mendorong dirinya sendiri seperti pegas. Tubuhnya yang lentur membuatnya melayang seketika. Ulat itu setidaknya berada 10 meter di udara. Tetesan lendir yang tak berujung terbang melewatinya. Para penonton pun bingung. Mereka tidak hanya terkejut karena lawannya telah meledak, tetapi juga heran bahwa ulat hijau benar-benar memiliki kemampuan untuk terbang. Di atas panggung penonton, Yuan Xiaole tersenyum dan berkata, saya hampir mati karena tertawa. Ulat hijau milik saudara C adalah yang terbaik. Anda mencoba menyakitinya dengan trik sekecil itu. Bermimpilah. Namun, hewan peliharaan jiwanya tampaknya semakin kuat secara bertahap. Sungguh konyol baginya untuk melompat begitu tinggi. Tidak ada yang menyangka bahwa ia bisa menghindari serangan dengan cara seperti itu. Menghancurkan diri sendiri di awal. Cek, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan, gumam Yuan Xiaole sambil menggelengkan kepalanya. Ini adalah keterampilan jiwa yang akan melukai hewan peliharaan jiwa yang menggunakannya. Itu akan menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Kekuatan buah peledak tidak memiliki standar yang sama. Bahkan jika tidak bisa mengalahkan ulat hijau, tidak perlu berubah menjadi bom bunuh diri. Ia bisa saja bertarung seperti biasa. Jika ia menyadari bahwa ia kehilangan kesempatan untuk menang, barulah ia akan menghancurkan dirinya sendiri dan melenyapkan kedua belah pihak. Wasit yang sudah berada jauh di sana segera mengumumkan. Kemenangan untuk No. 23. Wang Che turun dari panggung dan membawa si kecil ke pusat pemulihan hewan peliharaan untuk memulihkan diri. Meskipun telah berhasil menghindari sebagian besar lendir, masih ada beberapa tetes yang menempel di tubuhnya. Namun, hal ini tidak terlalu mengganggu. Tak lama kemudian, babak kedua kompetisi dimulai. Ini adalah pertarungan untuk menentukan penguasa regional zona J, oleh karena itu pertandingan ini sangat penting. Pesaing Wang Che berikutnya adalah No. 9. Nomor 9 memiliki hewan peliharaan jiwa yang telah menyelesaikan evolusi tahap kedua. Kultivasi kekuatan jiwanya telah mencapai 60 tahun dan dianggap sebagai hewan peliharaan jiwa yang langka, Triangular Heart Rock. Seolah-olah itu adalah pertandingan balas dendam, hewan peliharaan jiwa Triangular Heart Rock ini sepertinya akan membalas Triangular Rock yang telah dikalahkan Wang Che secara instan. Bersambung.